Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita akan menyelesaikan materi structure kita, teman-teman. Jadi hari ini materi terakhir di structure ya. Dan kita nanti akan membahas tentang anak kalimat atau yang disebut dalam buku dependent clause atau klausa yang dependent atau tidak bisa berdiri sendiri, seperti itu. Nah, langsung saja kita bahas, teman-teman. Jadi, apa sih dependent clause itu atau apa sih anak kalimat itu? Jadi, sebenarnya anak kalimat itu secara visual ya, secara fisik itu ketika teman-teman menemukan ada susunan conjunction subject predikat di mana conjunctionnya itu adalah selain fanboys, itu semuanya pasti adalah anak kalimat, teman-teman, atau yang disebut dengan dependent clause. Contoh di dalam kalimat adalah, misalnya di dalam kalimat utuh maksud saya, I like the way you think. Saya suka cara kamu berpikir atau bagaimana kamu berpikir. Nah, di situ ada susunan CSP atau conjunction subject predikat yaitu the way you think. Inilah yang disebut dengan anak kalimat atau dependent clause, teman-teman. Conjunctionnya the way, subjeknya you, predikatnya adalah think. Nah, conjunctionnya selain fanwords, nah CSP ini disebut dengan anak kalimat atau dependent clause. Gitu ya. Kemudian yang kedua contohnya, I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, when you called last night itu disebut dengan anak kalimat karena susunannya conjunction subject predikat. Ya kan? Dan pasti conjunction subject predikat, teman-teman. Gitu ya. Contoh terakhir, the man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, that you called last night itu kan susunannya CSP, teman-teman. Dan C-nya atau conjunction-nya itu selain fanboys. Nah, itulah yang disebut dengan anak kalimat ya, that you called last night-nya itu. Nah, jadi setiap teman-teman menemukan conjunction subject predikat, jadi susunan CSP ya, yang mana conjunctionnya itu selain fanboys, fix itu garis bawahi jadi satu, teman-teman. Itu adalah anak kalimat. Ya, jadi sebenarnya ini lanjutan materi kita hari kedua tentang conjunction selain fanboys. Gitu ya, teman-teman, yang hanya menghubungkan dua SP. Jadi CSP-nya itu nanti jadi anak kalimat. Nah, kenapa disebut dengan anak kalimat? Karena di dalamnya ada subjek predikat, teman-teman. Ya kan? Misalnya the way you think itu kan ada you think. When you called last night ada you called. That you called last night itu ada you called. Nah, itu kan ada subjek predikatnya. Itu disebut dengan klausa atau bisa disebut dengan kalimat gitu ya. Nah, cuman karena ada conjunctionnya, dia tidak bisa selesai karena kalau cuman kita misalnya kita ketemu orang nih, terus kita tiba-tiba bilang cara kamu berpikir atau bagaimana kamu berpikir. Nah, kan kalimatnya nggak selesai, teman-teman. Ya kan? Atau misalnya tiba-tiba kita ngomong ke seseorang, ketika kamu ketika kamu telepon tadi malam, nah pasti orangnya nungguin. Kalau nggak gitu bertanya, lanjutannya ada apa gitu ya, teman-teman. Jadi itulah yang disebut dengan anak kalimat. Jadi walaupun ada subjek predikat di dalamnya, atau kita nyebutnya klausa, atau dalam bahasa saya sebut aja kalimat gitu ya. Nah, walaupun dia kalimat tapi tidak selesai secara informasi karena ada yang gantung. Yang bikin gantung adalah adanya conjunction itu. Nah, jadinya yang disebut CSP itu disebutnya adalah anak kalimat, teman-teman. Nah, nanti yang susunan lengkapnya itu disebut dengan induk kalimat atau independent clause. Ya, jadi dependent clause itu adalah bagian dari kalimat utuhnya atau induk kalimatnya atau independent clause-nya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau menemukan CSP, conjunction subject predikat, conjunctionnya selain fanboys itu disebut dengan anak kalimat. Nah, kemudian anak kalimat ini dibagi menjadi tiga jenis ya, sesuai penggunaannya di dalam kalimat atau sesuai tempatnya di dalam kalimat, teman-teman. Nah, kan sebelumnya kita sudah belajar ya, kalimat itu dipecah-pecah atau posisinya dipecah-pecah. Ada yang jadi subjek, ada yang jadi predikat, ada yang jadi objek, ada yang jadi keterangan. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti ada tiga pembagian ini berdasarkan fungsinya di dalam kalimat. Yang pertama ada namanya dependent clause berfungsi sebagai noun atau supaya gampang kita nyebutnya noun clause. Ya, teman-teman. Jadi noun clause itu adalah conjunction subject predikat yang menempati tempatnya noun di dalam kalimat. Nah, teman-teman ada yang masih ingat gak? Noun atau kata benda di dalam kalimat itu posisinya sebagai apa atau tempatnya di mana? Objek atau objek? Betul sekali, Miss Venita. Jadi kata benda itu atau noun itu di dalam kalimat posisinya nanti kalau nggak sebagai subjek ya objek.
Nah, jadi bisa dibilang noun clause itu ketika teman-teman menemukan CSP, kalau nggak tempatnya sebagai subjek, ya sebagai objek. Nah, contoh CSP atau noun clause yang fungsinya sebagai objek tadi adalah yang I like the way you think. Saya menyukai, menyukai kan butuh objek, teman-teman. Menyukai apa? Nah, otomatis setelahnya harus dikasih objek. Kebetulan setelahnya menabrak CSP atau conjunction subject predicat ini harus dikurung jadi satu. Harus itu bukan terpisah-terpisah satu-satu bukan, tapi itu sebenarnya satu kesatuan. Nah, karena nggak mungkin cuman cara atau bagaimana. Misalnya saya menyukai, menyukai apa? Menyukai bagaimana? Kan nggak lengkap, teman-teman. Jadi lebih lengkapnya bagaimana kamu berpikir. Nah, jadi bagaimana kamu berpikir itu sebagai objek dari kalimat ini. Ya, makanya karena tempatnya sebagai objek dan bentuknya adalah CSP, itu disebutnya noun clause. Karena yang bisa jadi objek itu noun dan bentuknya CSP itu clause. Makanya disebut noun clause. Gitu ya, teman-teman. Nah, selain itu juga bisa jadi subjek. Misalnya nih, the way you think impresses me. Jadi anak kalimat itu selalu dianggap tunggal ya, teman-teman. Noun clause itu walaupun di tempatnya di subjek, itu nanti selalu dianggap tunggal. Karena dia satu kesatuan, satu ide seperti itu. Jadi bagaimana kamu berpikir membuatku terkesima atau membuatku terkesan. Nah, itu the way you think itu subjeknya ya. Impresses itu predikatnya, me itu sebagai objek kalimatnya. Seperti itu. Kemudian selain noun, eh, anak kalimat atau CSP dependent clause ya, itu ada yang tempatnya sebagai adverb atau kata keterangan, teman-teman. Nah, seperti namanya ya, kata keterangan di dalam kalimat ya tempatnya sebagai keterangan. Jadi nanti pastikan subjek, predikat, objeknya lengkap dulu. Baru teman-teman kalau mau masukkan keterangan, keterangan itu boleh berbentuk CSP. Contohnya adalah I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, itu kalau diartikan, oh ya tadi sudah diartikan ya teman-teman. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Lah itu ketika kamu nelpon tadi malam, walaupun bentuknya CSP ya, tapi fungsinya sebagai keterangan. Lebih tepatnya keterangan waktu. Ya sama kayak yesterday, sama kayak last night misalnya. Gitu ya teman-teman. Cuman dia berbentuk CSP saja. Makanya disebut dengan adverb clause atau adverbial clause. Ya, jadi CSP yang fungsinya sebagai keterangan. Nah, keterangan itu bisa teman-teman pindah ke sebelum subjek, syaratnya dikasih koma ya. Jadi kita juga bisa bilang, when you called last night, koma, I was driving, titik. Nanti kalau diartikan, ketika kamu nelpon tadi malam atau pas kamu nelpon tadi malam, saya tuh lagi nyetir. Misalkan seperti itu. Nah, nanti kalau ditanyakan, kapan kamu lagi nyetir? When were you driving? Gitu ya. Nanti kita jawabnya, I was driving when you called last night. Nah, sesuatu yang ditanyakan dengan when, itu adalah menandakan waktu, keterangan waktu. Seperti itu. Itu ya. Nah, conjunction-nya pun juga pakai when, teman-teman. Cuman artinya ketika dia ya. Kemudian berikutnya ada adjective clause. Nah, teman-teman masih ingat di hari ke-6, adjektif itu kata sifat, teman-teman. Kata sifat di dalam kalimat itu fungsinya cuma ada satu. Teman-teman boleh buka catatan teman-teman di hari ke-6 tentang frase yang pertama ya. Masih ingat ya, kata sifat itu fungsinya apa, teman-teman di kalimat? Seperti namanya nih, kata sifat. Mensifati benda, sir. Betul sekali. Jadi kata sifat itu fungsinya di kalimat cuma satu, teman-teman ya, yaitu mensifati kata benda. Gitu ya. Jadi dimanapun ada kata benda boleh ditempeli dengan adjective clause atau CSP yang fungsinya adjective clause. Atau kalau saya balik ya teman-teman, adjective clause ini tidak bisa menempati satu posisi kalimat sendirian seperti temennya noun clause sama adverb clause. Ya. Nah, adjective clause itu pasti sebelumnya harus ada kata benda dulu yang dijelaskan nantinya. Nah, contohnya tadi adalah yang the man that you called last night. Nah, that you called last night itu adjective clause. Yang kamu telepon tadi malam. Nah, siapa yang kamu telepon tadi malam? Yaitu the man, prianya. Nah, ini yang dijelaskan. Dan tepatnya pasti di sebelum adjective clause. Jadi kata benda yang dijelaskan dulu baru adjective clause. Karena dia panjang, teman-teman. Nah, kalau misalkan penjelas benda itu panjang, pasti diletakkan di setelahnya, walaupun dia adjective. Ya, tapi kalau dia pendek, cuma satu kata, misalnya handsome. Nah, itu kan cuma satu kata. Taruh di sebelumnya man. The handsome man, itu kan juga sama-sama adjective. Cuman adjective saja, bukan adjective phrase, bukan adjective clause. Gitu ya. Nah, kalau adjective clause atau adjective phrase kan dia panjang. Jadi diletakkan di setelah bendanya. Seperti itu.
Jadi, the man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, itu adalah ketiga jenis anak kalimat ya. Jadi penamaannya ini berdasarkan penempatannya dan fungsinya di dalam kalimat, teman-teman. Ya, ada yang sebagai subjek atau objek. Nah, itu namanya noun clause. Ada yang sebagai keterangan, ya namanya adverb clause atau adverbial clause ya. Ada juga yang tempatnya menjelaskan benda atau sebagai penjelas sebuah kata benda di dalam kalimat. Gitu ya. Nah, itu adalah adjective clause. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi itu penamaan berdasarkan penggunaan atau penempatannya di dalam kalimat. Nah, sekarang perlu sekali untuk teman-teman mengenali conjunction-conjunction yang dipakai ini di setiap anak kalimat. Jadi supaya nanti ketika teman-teman sudah tahu yang hilang di dalam titik-titik gitu ya, katakanlah itu apa? Bagian subjek objek kah? Atau bagiannya keterangan kah atau komplement pelengkap gitu ya? Atau di setelah kata bendanya? Supaya teman-teman bisa menentukan nanti ya. Kalau misalkan kita butuh kehilangan noun clause ya carikan conjunction miliknya noun clause. Kemudian kalau kita kehilangan adverb clause ya carikan conjunctionnya adverb clause. Kalau misalnya kita kehilangan adjective clause ya carikan conjunctionnya adjective clause. Nah, makanya kita perlu sekali mengetahui conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu tidak perlu dihafal karena ini vocab. Sekali lagi, vocab itu kuncinya teman-teman tulis ketika latihan dan menemukan soal dependent clause, teman-teman buka catatan teman-teman, itu akan hafal dengan sendirinya ya, tanpa harus hafalan. Nah, untuk yang pertama, conjunction yang dipakai oleh noun clause dulu, teman-teman. Nah, conjunction yang dipakai noun clause ini secara garis besar ya, atau pembagian secara umumnya ada tiga. Yang pertama yang that, yang artinya adalah bahwa. Ya, karena that ini punya arti yang juga, teman-teman. Nah, that yang punya noun clause ini yang bahwa, gitu ya. Tempatnya boleh di depan atau di awal kalimat juga. Itu boleh, teman-teman. Di setelahnya predikat juga boleh, gitu ya. Karena kalau nggak subjek ya objek fungsinya noun clause. Oke. Kemudian yang berikutnya ada if atau whether. Hati-hati, if di sini bukan artinya jika atau seandainya. Ya, walaupun sama-sama conjunction mereka beda arti, teman-teman ya. If di sini artinya adalah apakah atau entah. Sama kayak whether, teman-teman. Oke, dan bedanya dengan if yang artinya jika atau seandainya, if yang artinya apakah ini tidak bisa kita letakkan di awal kalimat. Jadi walaupun dia selain fanboys, dia dianggap sebagai pengecualian ya. Jadi tempatnya hanya bisa di tengah-tengah kalimat atau sebagai conjunctionnya objek, teman-teman. Hanya dipakai di objek saja nanti. Maksud saya conjunction subjek predikatnya nanti jadi objek. Yang noun clause yang posisinya jadi objek. Nah, itu conjunctionnya pakai if nggak apa-apa. Dan yang terakhir adalah 5W1H. Semua kata tanya dalam bahasa Inggris itu bisa dijadikan conjunctionnya noun clause. Seperti itu. Gitu ya. Dan diingat-ingat di soal structure TOEFL tidak ada pertanyaan. Jadi kalau menemukan 5W1H itu sudah dipastikan anggap sebagai conjunction. Ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah conjunctionnya adverb clause. Adverb clause ini conjunctionnya banyak banget teman-teman ya. Jadi bisa dibilang conjunction selainnya noun clause atau adjective clause itu sebenarnya adalah adverb clause. Conjunctionnya adverb clause maksud saya. Gitu ya. Contohnya conjunction yang pertama ada after, artinya setelah. Dan teman-teman harus hati-hati juga. Beberapa conjunctionnya adverb clause ini ada yang punya kelas kata preposisi dan ada juga yang punya kelas kata keterangan. Contohnya after ini teman-teman. Jadi after itu bisa jadi preposisi juga. Tapi itu nanti bukan bab dependent clause ya, itu bab frase teman-teman ya tentang prepositional phrase atau kita nyebutnya adverb lah gitu. Gitu ya. Jadi after juga bisa jadi keterangan sendirian teman-teman, berdiri sendiri. Artinya setelahnya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi cara mengetahuinya apakah setelahnya subjek predikat atau bukan. Kalau setelahnya subjek predikat ya berarti itu conjunction. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Menita, the way tadi masuk kategori conjunction yang mana, Zar? Nah, the way itu artinya sama dengan how, Miss. Ya, jadi itu masuk ke question words. Jadi walaupun dia bukan kalimat tanya ya, tapi kan kalau diartikan sama, teman-teman. Dan pemakaian tadi juga sama, dia sebagai noun clause, the way you think. Nah, itu masuk ke dalam 5W1H. Cuma dirubah. Yang awalnya jadi kata tanya menjadi eh, conjunction kata benda jawabannya. Kan kalau misalkan kita tanya how, bagaimana? Berarti menanyakan cara. Nah, sama kayak kita bilang, saya suka bagaimana kamu berpikir. Saya suka cara kamu berpikir. Nah, kan sama. Sama kayak why. Why kan artinya mengapa, teman-teman. Ya kan? Nah, nanti
kita bisa ganti why, kata tanya why itu conjunction ya, itu bisa diganti menjadi the reason. Gitu ya. Misalkan saya tidak tahu alasan dia marah misalkan. I don't know the reason he gets angry. Misalnya seperti itu atau he got angry. Misalnya kalau ngomongin tentang marahnya sudah terjadi gitu ya. Jadi 5W1H ini bisa diganti dengan kata bendanya. Jadi kalau how bisa diganti the way, misalnya why bisa diganti the reason dan lain-lain. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss Wanita? Apakah dapat maksud saya, Miss? Mohon izin konfirmasi, Sir. Jadi Baik. Hmm? eh, untuk susunannya tadi harus conjunction subjek predikat. Maksud saya kelasnya tetap ya harus the way itu misalkan conjunction, you tadi noun, kemudian thing tadi predikat atau Predikat. bagaimana? Tadi kan saya sempat ngecek di kamus yang beberapa waktu lalu Mister Share itu ya. sharingkan ke kami ya. Iya. The way itu belum ada Noun. kelas conjunction begitu, Sir. Jadi saya agak bingung di situ. Barangkali mohon penjelasannya. Terima Oke, kasih. oke, sama-sama. Jadi sekali lagi teman-teman, jadi pembagian kelas kata itu hati-hati banget karena di kamus itu ada yang contohnya makanya contohnya gini, 5W1H. 5W1H itu kalau teman-teman cek cek di kamus itu kebanyakan ya itu bukan conjunction. Kebanyakan kalau nggak pronoun ya yang ditanyakan. Misalkan when itu kan menanyakan keterangan teman-teman. Jadi when itu kalau teman-teman cek itu bisa jadi nanti sorry, kalau when itu atau kita cek aja di kamus teman-teman ya. Sebentar. Oh, saya sudah buka kamus. Nah, coba kita cari kata when contohnya. Nah, bisa juga jadi adverb. Nah, kapan dia jadi adverb? Ketika dia di pertanyaan, teman-teman. Karena dia menanyakan keterangan. Ya kan? Nah, dia juga bisa dianggap sebagai pronoun, kata ganti. Sama di pertanyaan juga. Karena dia menggantikan yang ditanyakan dulu di dalam kalimat itu, teman-teman. Jadi, kapan kita berangkat? When are we leaving? Itu kan kalimat tanya ya. Nah, dia sebagai keterangan dan juga kata ganti. Nah, tapi sekali lagi saya sampaikan kalau di soal structure TOEFL tidak ada kata tanya. Ya, pasti eh 5W1H itu dianggap sebagai conjunction karena nanti di dalam kalimatnya kalau dia satu titik ya pasti subjek predikatnya ada dua. Contohnya di sini ada I don't know when I will see her again. Nah, masalahnya adalah the way ini kalau kita cek di kamus ya, coba kita cari kata way saja, kata dasarnya, teman-teman. Ada nggak? Dia sebenarnya lebih dari satu ya. Dan memang kata benda apa namanya kelas kata intinya itu adalah noun. Nah, sebenarnya bisa kita lihat dari atas ini. Ini nggak ada conjunction sama sekali, teman-teman. Ya kan? Nah, jadi bisa diartikan gini. Untuk menentukan kelas kata itu, kadang juga kita bisa melihat fungsinya di dalam kalimat itu. Jadi tidak harus karena contohnya gerund. Gerund itu di kamus nggak ada, teman-teman. Misalkan teman-teman nyari kata running tapi di dalam kalimat running itu sebagai subjek. Misalkan berlari bisa membuat kita sehat, gitu ya. Misalkan running exercises our health. Berlari itu melatih eh, jantung kita, misalnya seperti itu. Nah, running kan tadi sebagai subjek, tapi kalau kita cek di kamus itu kan kata dari kata eh, tapi coba kita cek ya teman-teman, ada nggak running? Karena nggak semua gerund itu ditulis. Oh, ternyata ada yang dia non, memang ada ya yang dia atau coba kita cari yang kata kerja yang tidak umum lah ya. Misalnya adalah apa teman-teman? Misalnya kalau spending ada kata bendanya karena contohnya meeting, meeting itu juga ada kata bendanya artinya rapat. Ya, bukan meeting yang menemui gitu. Sebentar, coba saya pikirkan teman-teman. Misalnya adalah cooking juga ada teman-teman. Apa ya? Sebentar. Coba breathing. Breathing itu bisa nggak? Jadi eh, coba kita cek. Oh, dia juga bisa jadi noun sendiri ya. Itu proses bernafas atau bisa dibilang pernafasan itu juga bisa. Em, atau swimming, coba teman-teman. Coba kita cari kata swimming. Itu juga bisa jadi kata benda, tapi tidak semua ya. Kata kerja itu bisa maksudnya yang atau coba kita cari kata liking. Tapi kayaknya ada juga ya teman-teman ya, liking itu. Nah, ada juga dia kata benda. Maksud saya adalah tidak semua kata kerja yang diinginkan itu bisa kita cari di kamus dan itu harus nanti pasti ditunjukkan kata dasarnya. Contohnya apa ya, teman-teman?
Contohnya helping lah, coba ya. Ada nggak? Coba. Helping juga ada, jadi noun juga. Jadi dia bukan gerund ya, tapi dia noun murni, teman-teman. Artinya adalah jumlah makanan yang seseorang berikan pada kita. Nah, intinya tidak semua kata kerja itu bisa ada di kamus, ditulis ing-nya noun gitu ya. Maksud saya, cuman saya sedang kesulitan mencarikan contohnya, teman-teman. Nah, tidak semua yang kita temui di TOEFL, di soal struktur TOEFL, itu disediakan di kamus sesuai langsung dengan kelas katanya itu enggak, teman-teman. Jadi harus dicek dulu posisi di kalimat dia sebagai apa. Seperti itu. Contohnya the way tadi. The way kan kalau kita cek di kamus tadi kan nggak ada conjunction. Tapi ini bukan kata benda ya. Jadi way ini kita ngomongin conjunction, teman-teman. Tadi yang sebelumnya saya ngomongin kata benda. Nah, way itu kelas katanya kalau nggak noun, dia bisa adjective, midway, ada midnya, teman-teman. Bisa juga jadi adverb, kata keterangan. Nah, tapi kalau misalnya yang conjunction itu tidak tertulis secara langsung, teman-teman. Ya, tapi kalau di dalam kalimat itu dia menggantikan kata how, dia adalah 5W1H juga ya, itu dianggap sebagai conjunction. Seperti itu. Sama kayak misalkan kita bilang running yang dianggap sebagai subjek itu kan kata benda walaupun wujudnya kata kerja. Seperti itu, Miss. Coba fighting. Nah, coba fighting itu kalau nggak salah juga ada, teman-teman. Sebentar ya. Coba kita cari kata fighting. Karena, nah dia juga bisa jadi kata benda apa ya, teman-teman? Misalnya adalah kita coba aja ya. Kita coba-coba teman-teman. Saya ingin menunjukkan drinking juga ada aktivitas meminum alkohol. Jadi minum-minum bahasa Inggrisnya itu dia kata benda ya. Aktivitas minum-minum itu bahasa Inggrisnya adalah drinking. Jadi misalnya saya suka jangan teman-teman. Jadi negatif nanti ya contohnya. Misalnya minum-minum, aktivitas minum-minum itu tidak baik misalnya. Jadi drinking is bad. Nah itu maksudnya drinking apa? Kan nggak ada ya. Jadi drinking di situ maksudnya minum-minum alkohol. Apalagi ya teman-teman? Coba, karena ini dari konotasi ya, maksudnya awalnya drink karena ada aktivitas minum-minum itu, mabuk-mabukan itu ya, ditemukanlah kata namanya drinking ini, yang kata benda seperti itu. Jadi awalnya memang dulunya belum ada itu istilah itu karena masyarakat atau society menggunakan drinking sebagai kata benda, akhirnya dianggap sebagai kata benda. Misalkan collecting itu juga ada, artinya aktivitas mengoleksi nanti jadinya, collecting. Oh, collecting contohnya nggak ada, teman-teman ya. Barusan saya cek. Coba kita cek lagi ya. Kita cari kata collecting. Atau kita cari kata yang lain dulu, terus kita cari collecting biar teman-teman bisa menemukan ya. Misalkan back dulu aja. Kita back. Nah, coba ya kita cari collecting ini, teman-teman ya. Pasti nggak keluar. Nah, keluarnya collect. Ini yang saya maksud. Jadi tidak semua kata kerja itu eh, ketika kita inginkan dicari di kamus itu ada bentuk nounnya tidak, teman-teman. Tapi collecting ini bisa ditempatkan di subjek ataupun di object of preposition. Contohnya ini, teman-teman. Ya, collecting recipes itu kan jatuh setelah preposisi of. Dia objek dari preposition. Jadi walaupun dia kata kerja, tapi dianggap sebagai kata benda, walaupun di sini tulisannya kata kerja. Jadi sekali lagi bukan dari dicek secara langsung, tapi teman-teman harus cek dulu penempatannya di kalimat. Dan pergantian kelas kata di kalimat itu udah umum. Itu namanya kalau teman-teman penasaran namanya derivational atau derivatif. Ya, jadi derivatif itu eh, yang awalnya kata apa, itu di dalam kalimat harusnya apa, dia difungsikan menjadi yang berbeda. Contohnya kata kerja harusnya dia sebagai predikat, tapi ada juga kata kerja yang dibentuk misalnya verb ing, dia menjadi kata benda namanya gerund ataupun adjektif namanya participle. Ya kan? Walaupun kalau kita cari collect itu nggak ada, collect ataupun collecting itu nggak ada. Tapi collecting kalau di dalam kalimat dia bisa jadi kata benda atau kata sifat. Seperti itu, Mas. Gimana Miss Metri? Sama kayak tadi ya, the way itu di dalam kamus dia kata benda. Tapi di dalam kalimat atau di penggunaan contohnya ya, atau kalau teman-teman penasaran dengan penggunaannya the way you, misalnya ya, itu teman-teman bisa pergi ke Youglish seperti biasa ya. Youglish ini kalau kita pengen ngecek ada nggak dalam bahasa Inggris ungkapan-ungkapan yang kita penasaran. Jadi ada nggak the way itu dipakai nggak sebagai eh,
apa namanya sebagai conjunction. Nah itu bisa kita coba cari the way karena kita pengen dia sebagai conjunction ya, masukkan subjek setelahnya. Jadi the way you atau the way they misalnya ya, kita ganti the way they. Kita coba cari teman-teman. Oh ya, untuk suaranya sebentar saya share dulu supaya teman-teman juga sambil bisa latihan listening ya. That really will change the way they do business in the future. We got to take a look at those boxes. That really will change the way they do business in the future. Nah ini ya, will change the way. Sebentar, teman-teman, suara saya keluar ya. Sebentar, halo, tes tes. Oke, jadi itu tadi teman-teman will change the way they do business. Jadi akan merubah cara mereka cara atau bagaimana mereka menjalankan bisnis di masa depan. Coba kita dengarkan lagi. That really will change the way they do business in the future. Nah, jadi ini yang saya maksud. Jadi the way itu kalau kita cek di kamus dia kata benda. Nah, tapi di dalam kalimat itu bisa difungsikan sebagai conjunction karena menggantikan kata how, teman-teman. Atau coba kita ke contoh yang berikutnya ya. It could be the way they are being reimagined for people to feel. Nah, di situ it could be the way they are being reimagined. Jadi bisa saja itu bisa saja adalah atau menjadi gitu ya. Be-nya di situ diartikan bagaimana mereka itu digambarkan ulang untuk orang-orang supaya mau merasakan. Nah, itu apa ini nggak tahu artinya teman-teman ya. Coba kita cek ke yang berikutnya lagi atau kita dengarkan yang ini dulu. It could be the way they are being reimagined for people to feel our hoil. That's why they were actually printed. And here I have that. That's why they were actually printed. Nah, jadi that's the way they were actually printed. Jadi kurang lebih ini ngomongin uang ya. Jadi kurang lebih the way walaupun kalau kita cek di kamus dia adalah kata benda, tapi karena dia menggantikan kata how yang mana artinya juga sama ya, teman-teman, sinonimnya. Maka di situ yang ikut penggunaannya di dalam kalimat ini. Karena nggak mungkin ini kata benda nabrak kata ganti. Kan nanti jadi double teman-teman fungsinya. Seperti itu. Gitu ya, dapat ya Mas. Jadi memang banyak sekali. Ini namanya vocab. Nanti teman-teman akan dapat vocab-vocab ini. Tapi kalau saran saya, ini teman-teman nulisnya kalau misalkan di apa namanya dicontohkan, teman-teman memberikan contohnya ya, tulis itu sebagai conjunction. Oke, tapi dikasih contoh juga. Jadi selain kata itu artinya apa, kelas katanya apa, sama dikit teman-teman coba tulis contohnya. Bisa berkreasi sendiri ataupun mencari dari sumber-sumber yang sudah ada, contohnya di Google seperti ini. Itu lebih mudah. Tapi kalau teman-teman ingin lebih nempel atau lebih lengkap, teman-teman bisa coba bikin contoh-contoh sendiri, walaupun salah nggak apa-apa, atau bisa konsultasi dulu. Contoh saya segini. Secara grammar gimana? Benar nggak gitu? Nanti kalau secara grammar benar atau grammatically correct, nanti saya bilang ya betul seperti itu. Nanti tinggal teman-teman catat di bukunya seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar, saya kembalikan ke PowerPoint dulu ya. Oke, jadi saya lanjutkan teman-teman. Conjunctionnya adverb clause itu banyak banget. Contohnya ada after artinya setelah, although artinya meskipun, as artinya ketika, as if artinya seolah-olah, as long as artinya selama, before artinya sebelum, because artinya karena, even though meskipun, if jika atau seandainya, ya, in case itu andaikan nanti, in order that supaya, provided. Nah, ini kan kita taunya kata kerja. Tapi kalau teman-teman cek di kamus provided itu ada, teman-teman, conjunction dia tertulis. Jadi biasanya provided atau provided that. Coba ya kita cari di kamus. Kita cari kata provided. Nah, kita kan taunya provided kan biasanya dia kata kerja secara wujud. Nah, tapi provided atau biasanya provided that, jadi that-nya itu boleh kita hilangkan. Jadi jangan kaget ya setelah ada provided subject predikat, teman-teman. Berarti provided itu adalah conjunction. Seperti itu. Jadi ini vocab-vocab, ungkapan-ungkapan seperti itu. Contohnya he can come with us provided he pays for his own meals. Jadi provided itu artinya asalkan. Ya, jadi dia bisa ikut kita asalkan dia membayar makanan dia sendiri. Kalau diartikan seperti itu. Contohnya lagi, there's no annual fee provided that you use the credit card at least 6 times a year.
Kalau diartikan tidak ada biaya tahunan asalkan kamu menggunakan kartu kreditnya setidaknya 6 kali dalam setahun. Kalau diartikan seperti itu. Itu ya teman-teman. Jadi provided, diingat-ingat selain dia kata kerja yang umumnya kita tahu ya artinya menyediakan atau memberikan, dia ternyata juga bisa jadi conjunction. Biasanya provided that, tapi that-nya kadang juga dihilangkan. Seperti itu, artinya asalkan. Kemudian ada since, artinya karena, bisa juga sejak, tergantung subjek predikat yang lepas teman-teman. Karena since memang punya dua arti. Karena kalau subjek predikatnya itu lepas, karena kalau subjek predikat yang lepas itu adalah simple past atau kalau nggak gitu pakai have verb 3 ya teman-teman, have verb 3 atau has verb 3. Nah itu pasti since-nya dia adalah eh tapi nggak pasti juga sih karena juga bisa dia. Tapi secara besar ya itu diartikan sejak. Tapi kalau misalkan diikuti cuman verb satu atau verb SIS artinya dalam menyatakan fakta, artinya since itu adalah eh yang artinya adalah karena. Seperti karena kalau since yang artinya sejak itu menunjukkan sesuatu yang dilakukan dari dulu sampai sekarang, teman-teman. Gitu ya. Dan itu miliknya kalau kita belajar tenses namanya eh, present perfect. Jadi sesuatu yang sudah dilakukan dari dulu sampai. Tapi buat teman-teman yang belum belajar tenses dan baru dengar itu nggak usah terlalu diingat ya. Karena di soal structure TOEFL dan kalau teman-teman fokusnya di TOEFL tenses tidak terlalu penting. Yang perlu teman-teman ketahui di tenses hanya bedanya present sama past saja. Lampau sama fakta saja seperti itu. Jadi penggunaan verb 1 verb SIS dan juga verb 2. Kemudian berikutnya ada so that artinya sehingga, unless artinya kecuali jika, until artinya sampai, when artinya ketika, whenever kapanpun, where di mana, kalau wherever berarti dimanapun gitu ya. Whereas, namun, while sedangkan dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir kita punya conjunctionnya adjective clause. Nah, conjunctionnya adjective clause ini paling ribet teman-teman. Makanya dia paling sering keluar di soal structure TOEFL. Ya, di antara 3 dependent clause ini yang paling sering keluar adalah bab adjective. Adjective clause maksud saya. Oke. Nah, conjunctionnya adjective clause yang pertama ada yang artinya yang. Nah, untuk bilang yang itu ada 4 cara teman-teman. Dalam bahasa Inggris ya. Kita bisa pakai that. Oke. Bisa pakai which. Bisa pakai who. Bisa pakai whom. Nah, ini penggunaannya masing-masing pun beda. Nanti mohon teman-teman catat di buku catatan teman-teman ya. Jadi perbedaannya ini saya jelaskan. Yang pertama untuk that, itu sebelumnya benda yang dijelaskan bebas. Boleh manusia ataupun selain manusia. Yang tidak boleh sebelumnya that ini ketika ada koma. Ada satu koma di antara benda yang dijelaskan dan juga that-nya itu nggak boleh ada satu koma teman-teman. Ya, jadi harus benda sama that-nya itu ketemu. Nggak boleh pakai koma. Karena that itu dipakai untuk informasi yang penting. Adjective clause yang penting. Kalau adjective clause-nya kita hilangkan, informasinya jadi ambigu, teman-teman. Seperti itu. Nah, sedangkan which itu untuk kata benda selain manusia. Misalnya pensil, rumah, mobil, kucing ya. Kalau kita nggak tahu cewek cowoknya pakai which nggak apa-apa. Nah, nanti dan which ini boleh pakai koma, boleh tidak. Gitu ya, teman-teman. Jadi membedakan. Jadi informasi yang tidak penting pakainya which. Untuk benda yang tidak benda selain manusia maksud saya, ya. Sedangkan who, benda yang dijelaskan wajib bendanya manusia. Contohnya guru, polisi, contohnya presiden, pemerintah gitu ya. Dan lain-lain. Pokoknya kalau kita tahu itu merujuknya benda yang dijelaskan adalah manusia, pakainya who. Dan who ini juga boleh pakai koma nggak apa-apa teman-teman. Tidak juga nggak masalah. Itu ya. Dan yang terakhir adalah whom. Nah ini whom saya bedakan ya, tidak saya tebelin sendiri. Karena whom ini sebenarnya mirip kayak who teman-teman ya. Yang mana sebelumnya yang dijelaskan wajib benda manusia. Jadi sama kayak who. Yang membedakan dengan who adalah whom ini setelahnya wajib ada subjeknya. Sedangkan who, which sama that ini sengaja saya tebelin ya teman-teman. Kenapa? Karena dia bisa selain conjunction dia merangkap sekaligus menjadi subjek. Itu bisa. Nah nanti setelahnya that which who ini bisa langsung teman-teman ikuti predikat. Karena dia merangkap sekaligus menjadi subjek. Nanti habis ini saya jelaskan teman-teman ya. Gimana penggunaan which who that ini. Kenapa kok dia bisa langsung diikuti predikat seperti itu. Ya, nah itu adalah keempat caranya bilang yang. Yang mana masing-masing ada penggunaan khususnya. Ada penggunaan yang uniknya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada whose yang diikuti kata benda. Ini satu kesatuan teman-teman. Misalnya whose car, yang mobilnya.
Whose house yang rumahnya, whose computer yang komputernya. Ini sama saya tebelin ya, karena setelahnya itu juga sama, boleh diikuti predikat. Artinya dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Ya, jadi conjunction subjeknya dijadikan satu sama whose noun itu, di whose noun-nya, gitu ya. Nah, berikutnya where itu juga bisa dipakai di adjective clause. Ketika benda yang dijelaskan adalah benda tempat. Ya, misalnya sekolah di mana kita mendaftar dulu misalnya, gitu ya. Jadi where-nya itu adjective clause. Contohnya lagi when artinya ketika. Nah, itu benda setelahnya adalah misalnya tahun, misalnya peristiwa sejarah gitu ya. Nanti pakai when artinya ketika nanti diikuti subjek predikat setelahnya. Nah, itu juga miliknya adjective clause seperti itu. Gitu ya. Nah, ini adalah conjunction-conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Oke, dan ini jangan dihafal, nanti teman-teman catat aja di buku catatan teman-teman ya, saya mohon. Nanti ketika latihan silakan sambil melihat catatan itu, saya jamin pasti teman-teman akan hafal dengan sendirinya tanpa harus hafalan. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membahas conjunction-conjunction yang penggunaannya agak nyeleneh tadi, teman-teman. Jadi memang ada beberapa conjunction yang subjek atau objek setelah conjunction tersebut itu harus kita hilangkan alias tidak boleh lengkap setelahnya. Nah, conjunction-conjunction yang setelahnya tidak boleh lengkap alias subjek atau objek salah satu harus dihapus adalah ada which, who, that yang artinya yang. Kemudian whose yang diikuti kata benda ini punya dua arti teman-teman sebenarnya. Yang pertama yang artinya yang bendanya tadi itu miliknya adjective clause. Jadi kalau ada yang-yangnya itu adjective clause teman-teman. Nah tapi whose noun itu bisa jadi diartikan langsung seperti kata tanya. Jadi bendanya siapa itu miliknya noun clause nanti. Gitu ya. Jadi sebelumnya nggak boleh ada kata benda. Cara membedakannya seperti itu. Kemudian ada what artinya apa yang. Who, siapa yang, ini miliknya noun clause. Sama dengan whatever, apapun yang, sama whoever, siapapun yang, itu sama miliknya noun clause. Nah, conjunction-conjunction ini, itu salah satu setelahnya tidak boleh lengkap, teman-teman. Jadi wajib teman-teman harus hilangkan entah itu subjeknya atau objeknya ya teman-teman. Jadi salah satu teman-teman hilangkan entah subjek entah objek alias tidak boleh lengkap. Ya kalau lengkap pasti salah teman-teman. Oke. Nah terus mungkin teman-teman ada yang penasaran. Loser bagaimana kalau misalnya predikatnya itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya to be kan nggak boleh nggak perlu objek teman-teman. Atau kalau itu kata kerja yang sudah kita pasifkan, to be verb 3. Itu kan nggak boleh dikasih objek. Nah kalau kata kerja itu memang tidak boleh dikasih objek atau tidak butuh objek ya. Nah otomatis yang harus hilang adalah subjeknya. Jadi subjeknya teman-teman wajib hilangkan. Sebenarnya bukan hilang ya, tapi jadi satu sama conjunction itu teman-teman. Jadi conjunction subjeknya itu jadi satu di conjunctionnya itu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini jangan dihafal, nanti teman-teman tambahkan aja di buku catatan teman-teman. Nah sebenarnya materi anak kalimat itu sudah selesai. Cuman masalahnya di bab anak kalimat atau dependent clause ini ya teman-teman ada materi lanjutan namanya pemendekan. Jadi walaupun ini jarang keluar tapi keluar. Jadi walaupun sedikit di soal tapi ini keluar. Makanya perlu saya sampaikan teman-teman. Jadi anak kalimat yang panjang ya yang conjunction subject predikat awalnya itu bisa kita pendekkan. Nah itu babnya namanya adalah reduction atau beberapa buku nyebutnya abridgment. Ya teman-teman, jadi ada yang nyebutnya reduction, pengurangan, ada juga yang abridgment, pemendekan seperti itu. Jadi anak kalimat atau dependent clause atau CSP bisa kita pendekkan. Cara memendekkannya, tiap jenisnya ini pun beda-beda ya. Untuk memendekkan noun clause, ya yang awalnya CSP, conjunction subject predikat, nanti conjunctionnya nggak boleh kita hapus teman-teman. Jadi harus tetap ada. Conjunctionnya harus tetap ada, yang kita hapus adalah subject predikatnya. Ya, nah predikatnya tidak dihapus sebenarnya, tapi kita rubah menjadi to verb 1. Gitu ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Misal yang lengkap dulu, yang anak kalimatnya berbentuk conjunction subject predikat. Misalnya, I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, karena subjeknya sama-sama I, di dalam anak kalimat otomatis bisa kita pendekkan. Nah, what-nya nggak boleh hilang. Yang boleh kita hapus atau hilangkan adalah I-nya, subjeknya. Karena sudah disebutkan sebelumnya kan sama, teman-teman. Nah, nggak perlu disebutkan lagi, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau subjeknya hilang, maka predikat juga harus dihilangkan. Nggak boleh ada predikat kalau nggak ada subjek, gitu ya. Nah, tapi predikatnya ini kita rubah menjadi to verb 1. Nanti jadinya, I don't know what to do.
Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Artinya sama, teman-teman. Cuman bentuknya beda. Jadi kalau teman-teman menemukan ada yang wujudnya conjunction seperti ini, tapi kok setelahnya to verb 1 tidak subjek predikat, itu adalah pemendekan anak kalimat noun clause. Gitu ya, yang awalnya CSP dipendekkan jadi C to verb 1. Conjunction to verb 1. Gitu ya, teman-teman. Tapi sekali lagi syaratnya adalah subjeknya harus sama. Kalau subjeknya beda itu nggak bisa kita pendekkan. Contohnya, I don't know what he should do. Saya nggak tahu apa yang dia harus perbuat. Nah ini karena subjeknya beda yang di dalam anak kalimat sama yang di induk kalimat, maka tidak bisa kita pendekkan. Informasinya sama-sama penting ya, sama-sama subjek, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi sekali lagi syaratnya harus subjeknya sama. Nah, itu cara memendekkan noun clause sederhana ya. Jadi tinggal conjunction to verb 1, teman-teman. Oke. Nah, sekarang cara memendekkan adverb clause. Untuk memendekkan adverb clause itu mirip sebenarnya dengan noun clause, teman-teman ya. Ya, di mana conjunction itu juga sama-sama tidak boleh kita hapus walaupun kita pendekkan. Jadi yang awalnya CSP, conjunction subject predikat gitu ya. Itu nanti kita pendekkan conjunction harus tetap ada. Gitu ya. Nah, cuman yang membedakan adalah setelahnya conjunctionnya. Kalau misalnya predikat setelah conjunctionnya itu nanti aktif ya, SP-nya itu predikatnya aktif teman-teman, maka SP hilang, predikatnya kita rubah jadi verb ing saja. Nah contohnya seperti ini misalkan yang lengkap dulu teman-teman. When Tesla unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Jadi kalau diartikan ketika Tesla mengeluarkan Model S pada tahun 2012, Tesla itu memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Gitu ya. Nah, di situ kan ada unveiled itu verb 2 karena ada objeknya, teman-teman. Artinya mengeluarkan. Nah, atau meluncurkan, launched gitu ya. Nah, karena dia aktif ya, cara memendekkan subjeknya juga sama-sama Tesla, itu bisa kita pendekkan. Cara memendekkan when teman-teman tidak boleh hilangkan. Jadi harus tetap ada. Yang dihilangkan adalah it-nya, kemudian unveil-nya ini kita rubah jadi verb ing jadinya. When unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Jadi kalau diartikan ketika mengeluarkan model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, jadi bisa dilihat perbedaannya ya, teman-teman. Yang di atas it unveiled, setelahnya when. Di bawah cuman unveiling saja. Ya kan? Setelahnya when. Seperti itu. Jadi subjek predikat cuma satu di kalimat ini, teman-teman, tapi ada conjunction. Nah, kalau teman-teman melihat seperti ini, teman-teman lihat conjunction ini setelahnya diikuti apa? Kalau diikuti verb ing, artinya itu adverb clause. Di mana predikatnya yang dilengkap itu nanti aktif. Seperti itu. Dipendekkan kenapa? Karena subjeknya sama, tidak perlu disebutkan lagi, nggak apa-apa. Seperti itu. Itu kalau predikatnya aktif ya, teman-teman. Kalau predikatnya pasif, nah nanti conjunction sama verb 3 saja. Ya, subjeknya teman-teman hilangkan yang di anak kalimat. Contohnya adalah when radium was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Kalau diartikan ketika radium ditemukan, ditemukan kan pasif, teman-teman. Di situ bentuknya be verb 3, materi kita hari ketiga ya tentang kata kerja pasif. Itu kan pasif ya. Kemudian radium became a groundbreaking element. Radium menjadi sebuah elemen pendobrak atau unsur pendobrak dalam bidang radioterapi. Nah, ini cara memendekkannya sama. Subjek teman-teman hapus karena sama-sama ngomongin radium. Yang di dalam anak kalimat ya, yang bisa dipendekkan itu anak kalimat. Induk kalimat nggak bisa dipendekkan, teman-teman. Ya, jadi anak kalimatnya itu dipendekkan. Conjunction harus tetap ada. Subjek teman-teman hapus. To be verb 3, hilangkan to be-nya supaya tidak jadi predikat, teman-teman. Jadi tinggalkan verb 3-nya saja. Nanti jadinya, when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Artinya sama. Ketika ditemukan, radium menjadi sebuah unsur pendobrak dalam bidang radioterapi. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kata kerjanya itu bukan aktif, bukan pasif, Sir? Yaitu kata kerja yang tidak punya arti, misalnya to be, teman-teman. Atau kita nyebutnya linking verb ya. Nah, kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be saja yang nggak punya arti, yang buat syarat buat predikat itu ya, maka tinggalkan conjunction-nya saja. Jadi subject to be hilangkan, teman-teman. Jadi tinggalkan conjunction sama informasi di setelahnya to be-nya. Karena kan to be walaupun dia nggak boleh dikasih objek, nggak punya arti ya, pasti setelahnya ada informasi namanya complement atau pelengkap, teman-teman. Nah, jadi conjunction sama pelengkapnya itu nanti tinggalan. Contohnya seperti ini. When we are in Rome,
We should do as the Romans do. Nah itu kan di anak kalimat predikatnya hanya berupa to be ya, nggak punya arti teman-teman. Jadi kalau diartikan nanti ketika kita di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah karena subjeknya sama-sama we, anak kalimat bisa kita pendekkan. Subjek kita hilangkan karena predikatnya to be juga dihilangkan karena dia nggak punya arti teman-teman. Ya, maka nanti tinggal when in Rome saja. Jadi, sorry maaf kepencet teman-teman maaf. Sebentar ya. Maaf, ini kepencet. Sebentar, saya ulangi dari awal aja. Sebentar. Nah, kita di add verb clause ya. Mohon maaf, teman-teman. Nah, nanti jadinya adalah when in Rome, we should do as the Romans do. Artinya pun sama. Ketika di Roma, kita sebaiknya bersikap seperti orang Roma atau kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, ini sebenarnya peribahasa, teman-teman, atau proverb dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Indonesia kita juga punya ya. Makanya sebenarnya when we are in Rome, we should do as the Romans do itu artinya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau diartikan secara apa filosofis ya kalau nggak salah. Jadi artinya nanti di mana kita berada, kita harus menghormati aturan yang ada di situ. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu adalah pemendekan dari adverb clause, teman-teman. Nah, yang terakhir cara memendekkan adjective clause. Nah, berbeda dengan noun clause sama adverb clause tadi, adjective clause itu kalau kita mau pendekkan, conjunction juga harus hilang, teman-teman. Nggak boleh tetap ada kalau sudah dipendekkan. Dan yang bisa dipendekkan itu cuman sedikit sekali, yaitu conjunction which, who, that, yang mana setelahnya dia diikuti langsung oleh predikat. Artinya which, who, that-nya itu merangkap sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Ya, jadi conjunction subjeknya jadi satu, which, who, that-nya itu. Kemudian nanti langsung diikuti predikat. Nah, hanya susunan ini saja yang bisa kita pendekkan di adjective clause yang keluar di soal structure TOEFL. Gitu ya. Nah, cara memendekkannya nanti sama kita lihat predikatnya dulu. Kalau predikatnya dia aktif, conjunction hilang, predikatnya kita rubah jadi verb ing. Kalau misalnya predikatnya itu pasif, conjunctionnya hilang, predikatnya kita rubah jadi verb 3. Kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be yang nggak punya arti ya, maka conjunction sama to be-nya kita hapus teman-teman. Tinggalkan informasi di setelahnya to be. Nanti biasanya diapit oleh dua koma. Nah nanti biasanya diapit oleh dua koma teman-teman. Gitu ya. Nanti kita nyebutnya informasi itu sebagai apositif atau informasi tambahan saja itu kalau dihapus nggak masalah. Gitu ya. Nah contoh nih, misalkan kalau predikatnya yang aktif dulu teman-teman di adjective clause-nya. Misalnya seperti ini. Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Ini kalau diartikan, Tesla yang mempekerjakan, berarti kan aktif ya, yang Nah nanti kalau dipendekkan, which kita hapus, employs kita jadikan verb ing. Nanti jadi participle teman-teman. Ya, present participle. Jadinya, Tesla employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Artinya pun sama, teman-teman. Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia dikenal karena teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya predikatnya pasif, misalnya ya, Tesla which was founded in 2003 revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Itu kan ada which was founded, yang didirikan atau yang dibangun gitu teman-teman. Ya, nah kan yang di pasif ya berarti karena pasif ya conjunction hilang, tinggalkan verb 3-nya saja. Jadinya nanti Tesla founded in 2003 revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Artinya juga sama teman-teman. Tesla yang dibangun atau yang didirikan di tahun 2003 merevolutionize atau merubah gitu ya industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be saja ya nggak punya arti ya berdiri sendiri to be nggak ada kata kerja lain setelahnya contohnya seperti ini. Tesla which is a pioneer in electric vehicles leads in sustainable transportation. Nah itu kan which is teman-teman ya. Otomatis kita hilangkan aja which is-nya itu. Tinggalkan informasi setelahnya is-nya itu. Nanti jadi apositif ya. Contohnya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Ini kalau diartikan pun sama. Tesla, sebuah pioner atau pencetus gitu ya, dalam kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Misalnya seperti itu.
Dan ini kalau misalnya ya, eh, adjective clause yang sudah dipendekkan ini menjelaskan subjek seperti ini. Ini kan yang dijelaskan kata benda di subjek. Maaf, kebablasan teman-teman. Sorry. Ini kalau sudah dipendekkan pendek banget ya, sampai sini aja. Nah, ini kalau misalnya adjective clause yang menjelaskan subjek, menjelaskan kata benda itu kata bendanya di subjek. Ini boleh teman-teman pindah di sebelumnya kata bendanya. Syaratnya nanti dikasih koma, ya. Jadi kalau teman-teman pindah di depan nggak masalah. Nah, misalnya nih yang paling pendek ya, yang bawah sendiri teman-teman. A pioneer in electric vehicles, koma, Tesla leads in sustainable transportation. Itu bisa. Artinya pun sama. Sebuah perusahaan pencetus dalam kendaraan listrik, Tesla memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Seperti itu. Itu namanya positif. Dan kalau menjelaskan subjek, bisa teman-teman letakkan di sebelum subjeknya, syaratnya dikasih koma. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari materi yang kita pelajari hari ini, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan soal. Ke contoh soalnya. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Nah, mungkin ingin saya sampaikan ke teman-teman, materi dependent clause ini atau bab ke-10 ini adalah bab yang paling banyak keluar di soal structure TOEFL. Kadang dia cuman ada saja di soal, teman-teman ya. Kadang juga dia dipertanyakan jadi soal. Seperti itu. Nah, contoh soalnya itu bagaimana sih? Nah, kita berarti ke contoh ya. Contoh soal pertama seperti ini. Oke, jadi sebenarnya masalahnya sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman cek di kalimat ini ada dua, maksud saya sama dengan materi hari kedua tentang conjunction. Ada dua subjek, dua predikat atau lebih gitu ya. Nah di situ kan ada subjek lagi sampai sini. Will-nya itu ikut predikat ya teman-teman. Berarti sampai sini gini aja lebih gampang. Nah kemudian predikatnya itu adalah will be lost. Nah karena ada dua subjek, dua predikat, otomatis kan harusnya kita butuh conjunction di soal teman-teman. Ya kan? Nah, kalau kita butuh conjunction, sayangnya di pilihan ganda conjunction ada lebih dari satu. Nah, sebenarnya yang Charlie itu juga conjunction, Delta juga conjunction ya. Cuman Charlie sama Delta itu yang bikin salah adalah karena ada predikat lagi. Jadi Charlie Delta udah pasti salah, teman-teman. Itu distractor yang bisa dibilang bonus lah. Jadi walaupun ada conjunction di situ, tapi karena ada predikat lagi nggak bisa. Karena di soal nanti predikatnya jadi ada 3, teman-teman. Sedangkan conjunction cuma satu yang nggak bisa, yang Charlie sama yang Delta. Otomatis antara Alpha sama Bravo jawabannya. Ya kan? Nah ini berarti masuk ke bab ke-10 karena teman-teman harus menggunakan pengetahuan yang kita pelajari hari ini. Nah, because yang kita belajar tentang conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat tadi ya, because itu dipakai di adverb clause, teman-teman. Lebih tepatnya adalah adverb cause and effect atau causality. Jadi CSP-nya nanti jadi adverb clause. Gitu ya. Nah, kalau misalnya that, karena that ini punya dua arti ya sebagai conjunction, dia bisa berarti bahwa itu miliknya noun clause ya, teman-teman. Atau yang artinya yang, itu miliknya adjective clause. Nah, karena punya dua arti ya, teman-teman harus cek dulu sebelumnya nanti ada apa. Gitu ya. Nah, cara mengerjakannya sama. Jadi kalau teman-teman cek, petunjuknya adalah belief ini butuh objek atau tidak. Karena teman-teman harus cek dulu sebelumnya. Nah, belief itu artinya meyakini atau mempercayai, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Misalkan saya bilang ke teman-teman, saya meyakini atau saya mempercayai. Nah, kalimat yang saya sampaikan ke teman-teman sudah lengkap atau belum? Belum. Belum kan? Betul sekali, Mas. Jadi, meyakini atau mempercayai itu membutuhkan objek. Nah, karena setelahnya nanti diikuti CSP, berarti CSP atau anak kalimat itu nanti dia akan menjadi objek, teman-teman. Berarti cari yang noun clause. Nah, dari sini kan ketemu ya langsung ya berarti. Karena yang dibutuhkan adalah noun clause, berarti conjunction yang dipakai ya miliknya noun clause. Jadi di situ kita harus isi that, teman-teman. Yang artinya bahwa, bukan yang artinya yang ya. Karena adjective clause itu sebelumnya wajib kata benda, bukan kata kerja seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, otomatis jawabannya adalah yang bravo yang artinya bahwa. Oke, jadi nanti kalau dibaca, some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Kalau diartikan, beberapa ahli ekologi meyakini bahwa lebih dari 50% spesies yang ada saat ini itu bakal hilang atau bakal lenyap dalam 100 tahun ke depan. Seperti itu. Contoh kedua ya, teman-teman.
Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Di situ ada kata stands. Hati-hati play-nya itu bukan kata kerja ya teman-teman, itu sebelumnya ada e-nya. Determiner. Determiner itu wajib ada kata benda dulu, baru nabrak bagian kalimat yang lain. Nah, berarti play ini kata benda artinya permainan drama atau pertunjukan drama. Seperti itu. Nah, subjeknya adalah karakter. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah itu ada verb SES lagi ya teman-teman. Tapi karena ada fanboys ya kita anggap satu aja dengan stance. Karena fanboys menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Jadi mereka merupakan bagian kalimat yang sama, satu predikat teman-teman. Subjeknya sama-sama a karakter. Kemudian, nah predikatnya di situ ada predikat lagi yaitu is delivering. Subjeknya adalah the character. Karena ada dua SP, maka kita membutuhkan conjunction selain fanboys yang nantinya CSP ini akan menjadi noun, menjadi klausa maksud saya, dependent clause maksud saya, bukan noun clause ya, tapi dependent clause atau anak kalimat. Nah, untuk mengetahui yang hilang apa, maka teman-teman harus tentukan CSP-nya nanti fungsinya sebagai apa, teman-teman. Ya, di dalam induk kalimatnya. Nah, kan induk kalimat itu yang nggak pakai conjunction. Nah, di situ induk kalimatnya sudah ada subjek, karakter, predikat is delivering sama objek, a solilokoi. Otomatis induk kalimat sudah lengkap. Kalau misalkan subjek, predikat, objek sudah lengkap, satu-satunya yang bisa teman-teman tambahkan adalah keterangan. Dan keterangan itu di kalimat ada berapapun nggak masalah, teman-teman. Ya, yang pasti keterangan itu kelas kata yang paling tidak penting. Jadi sisanya harus ada dulu, subjek harus ada dulu, predikat harus ada dulu, objek harus ada dulu. Baru kalau mau dimasukkan keterangan nggak masalah, silakan, gitu ya. Nah, cari conjunction yang dipakai oleh conjunctionnya keterangan atau adverb clause, teman-teman. Nah, ada yang masih ingat antara Charlie sama Delta, conjunction yang mana yang boleh dipakai di anak kalimat keterangan? Ada yang masih ingat, teman-teman? Betul sekali Miss Medeta ya, yaitu yang delta. Itu when miliknya adverb clause kan artinya ketika. Nanti dia membentuk keterangan waktu, teman-teman. Gitu ya. Kalau which itu miliknya adjective clause. Which itu ya. Yang mana adjective clause itu nggak bisa tanpa kata benda sebelumnya nggak bisa, teman-teman. Jadi harus ada kata benda dulu, baru pakai which. Nggak bisa dia tiba-tiba muncul adjective clause, nggak bisa. Karena adjective clause fungsinya cuma menjelaskan benda. Jadi sebelumnya harus ada bendanya dulu. Itu ya. Nah, alpha itu by preposisi, nggak bisa. Kita butuhnya conjunction 2SP. Bravo itu predikat lagi ya. Nanti predikatnya 3 nggak ada conjunction selain fanboy sama sekali ya. Salah banget ya. Maksudnya kita kehilangan 2 conjunction malahan. Oke, jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca, when a character in a play stands alone on the stage and utters his or her thoughts aloud, the character is delivering a soliloquy. Kalau diartikan, ketika seorang karakter atau seorang pemain drama gitu ya, di suatu pertunjukan drama berdiri sendiri di panggung dan menyatakan isi pikirannya dengan keras, karakter tersebut itu sedang menyampaikan yang disebut soliloquy, teman-teman. Nggak tahu bahasa Indonesianya ya, tapi ini istilah sastra, istilah perdramaan gitu ya, panggung drama seperti itu. Nah, kemudian contoh terakhir, contoh ketiga, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat, di situ ada was name, artinya dinamai atau disebut gitu ya. Subjeknya adalah Pike speak. Kemudian, nah ada verb 2 lagi di situ ya kan. Verb 2, bagaimana kita bisa tahu? Karena setelahnya ada objeknya. Nah itu verb 2 bukan verb 3 teman-teman ya. Karena ada objeknya. Verb 3 itu pasif. Nggak boleh dikasih objek. Nah kalau ada objeknya berarti dia bukan verb 3 tapi verb 2. Nah otomatis di titik-titik kita kehilangan subjek miliknya describe ini ya teman-teman. Jadi kita kehilangan subjek miliknya describe. Dan juga kita kehilangan conjunction yang nantinya menghubungkan dua SP-nya. Jadi carikan CS di soal. Maksud saya di pilihan ganda, maaf. Maksud saya teman-teman. Nah tapi ternyata kalau kita cek di soal itu ada is-isnya semuanya. Teman-teman harus tidak boleh memasukkan yang ada isnya. Karena nanti predikatnya kelebihan satu teman-teman. Predikatnya kan sudah cukup. Kita nggak bisa memasukkan predikat lagi. Cukup carikan conjunctionnya saja. Nah di pilihan ABCD yang conjunction saja cuma satu. Ya kan? Yaitu yang bravo. Alpha nggak bisa karena ada isnya teman-teman. Nanti predikatnya 3 kelebihan satu. Charlie juga sama. Delta juga sama. Jadi ini soal ini bisa kita jawab dengan materi hari kedua. Ya, dengan menghitung jumlah predikat dan conjunction yang dibutuhkan. Cuman karena conjunctionnya adalah who yang kita bahas tadi ya, beberapa conjunction itu bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Artinya setelahnya salah satu harus atau wajib dihilangkan.
Nah, kalau sudah ada objek setelah predikatnya, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Sebenarnya bukan hilang, teman-teman, tapi who ini menjabat sekaligus menjadi subjek. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, by saya cek di kamus, maksudnya mungkin baru ya, baru saya cek di kamus, ada juga tadi adverb, Mister. Bagaimana ya cara menggunakan when itu yang adverb. Nah, jadi kalau kita bertanya, teman-teman ya, misalnya nih, kapan kamu pulang? Kapan kamu akan pulang? Contohnya seperti itu. Jadi itu kan kalau di Inggris kan, when will you go home? Sorry, tanda tanya mana? Oh ini teman-teman. Jadi when will you go home? Itu kan when itu kan kalau ini kan kita nyebutnya kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu bukan kelas kata, teman-teman. Itu adalah penamaan berdasarkan fungsinya. Di fungsinya kan sebagai untuk bertanya, gitu ya. Tapi kelas katanya kita lihat posisi di kalimat dia sebagai apa. Nah, untuk mengetahui posisinya kita harus pecah-pecah. Cari dulu predikatnya. Predikatnya adalah will dan go. Will go itu ya, itu inversi teman-teman. Karena kalimatannya harus diinversi. 90% gitu ya. Subjeknya adalah you setelah auxiliary sebelum verbnya. Ya kan? Jadi, sorry ini kebalik. Maksud saya adalah, sebentar. Jadi you itu sebagai subjek, will go itu predikat. Nah objeknya nggak ada karena go tidak butuh objek teman-teman. Home di situ adalah keterangan, tapi keterangan tempat ya. Karena pulangnya kemana? Nah, kemana pulangnya? Pulangnya ke rumah. Nah, home itu tidak perlu preposisi, teman-teman. Bisa langsung go home. Sama kayak somewhere. Ya, jadi somewhere itu tidak perlu dikasih to. Misalkan saya ingin pergi ke suatu tempat. Ya, kita bilangnya I will go somewhere. I want to go somewhere. Kita nggak boleh bilang I want to go somewhere. Ya, jadi harus I will go somewhere. Jadi nggak perlu pakai itu. Sama kayak kita bilang I will go home. Saya mau pulang. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian when di situ yang ditanyakan nanti jawabannya contoh nih teman-teman bilangnya tomorrow. Tomorrow itu adalah keterangan waktu, ya kan? Nah, di kalimat lengkapnya tadi itu ditanyakan teman-teman menggunakan when. Nah, jawabannya tomorrow itu kan keterangan. Makanya when itu disebut dengan keterangan. Seperti itu. Tapi sekali lagi ya, di soal structure TOEFL, when yang keterangan jangan dipikir, jangan dianggap. Karena when itu kalau di soal structure TOEFL, fix anggap itu sebagai conjunction. Tidak ada bentuk kalimatannya di soal structure TOEFL. Gitu ya teman-teman. Sama dengan kalimat tanya yang lain, 5W1H. Ya, how pun itu banyak sekali. How many, how much, how beautiful, how important, dan lain-lain. Itu semuanya adalah anggap sebagai conjunction. Jadi walaupun dia keterangan ataupun kata ganti, nah dia juga bisa dianggap sebagai kata ganti teman-teman. Karena dia menggantikan keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi bukan menggantikan kata benda tapi menggantikan keterangan. Tapi sebutnya sama, itu kata ganti juga. Karena dia menggantikan sesuatu. Tapi sekali lagi, di soal structure TOEFL, bentuk kalimatannya itu tidak ada, teman-teman. Gitu ya. Jadi anggap kalau menemukan 5W1H pasti itu conjunction. Seperti itu, Miss. Oh, maksudnya yang by ya? Mohon maaf. Saya kira baru tadi by saya cek di kamus kayaknya nggak masuk. Oh, mungkin kata by pada soal nomor 2 tadi dicek di kamus itu bisa juga jadi adverb. Artinya itu gimana ya, teman-teman? Artinya itu nggak enak juga kalau mampir ya. Misalnya gini, em, will you pass by? By itu bisa diartikan melintas, apa ya, lewat gitu. Jadi by itu atau kita cek di kamus ya, teman-teman, lebih tepatnya supaya untuk contoh dan konteksnya lebih gampang. Kita cari by yang setelahnya tidak boleh diikuti kata benda. Karena kalau dia keterangan tidak boleh punya objek. Nah, karena kalau dia keterangan tidak boleh punya objek ya, teman-teman. Nah, bedanya dengan by yang preposisi, untungnya ini dipisah. Karena kadang itu di kamus Longman ini jeleknya adalah dia digabung jadi satu. Misalkan by bisa jadi preposisi, bisa jadi adverb, digabung jadi satu kan gak baik gitu, teman-teman. Lebih enaknya yang dipisah seperti ini, supaya kita bisa membedakan dari contoh. Nah, by yang preposition itu setelahnya pasti ada objeknya. Ya, materi kita hari ke-7 tentang preposisi, keterangan, teman-teman. Preposisi itu setelahnya wajib ada objeknya yang nanti akan dirubah menjadi keterangan. Nah, kalau teman-teman cek di contohnya itu pasti ada kata benda setelahnya by itu. Gitu ya, teman-teman.
Nah, itu pasti ada kata bendanya karena by itu preposisi dan penggunaan preposisi ya setelahnya harus ada objeknya atau kata benda atau kata ganti yang dirubah jadi keterangan. Seperti itu. Nah, tapi by itu juga bisa jadi keterangan ya. Coba kita cari di bawah. Nah, pasti dia di belakang-belakang seperti ini. Setelahnya nggak ada kata benda atau kata ganti, teman-teman. Ya. When whistling by itu kalau diartikan ketika saya berdiri di platform tersebut di apa ya platform itu penopang tersebut kereta Liverpool itu when by itu artinya adalah melintas gitu ya. Jadi melintas dengan bersuara whiz apa ya suaranya itu kayak angin itu loh teman-teman. Jadi kayak whizzing sound berhembus kayak gitu. Kayak suaranya itu apa ya suara angin lah gitu. Contohnya lagi adalah James walk by lewat saja gitu ya. Jadi berjalan berjalan saja. Setelahnya diikuti preposisi itu kan nggak boleh sebenarnya preposisi. Berarti ini bukan preposisi teman-teman. Ya ini adalah keterangan. Nah keterangan setelahnya diikuti keterangan lagi nggak apa-apa. Keterangan setelahnya berupa preposisi diikuti gerund. Ya kan? Terus diikuti keterangan lagi. Nggak ada masalah teman-teman. Jadi by itu cara membedakannya dilihat setelahnya. Karena bahasa Inggris nggak enaknya itu. Kadang satu kata memiliki banyak arti, banyak kelas kata. Teman-teman harus kembali ke kelas katanya. Ya, penggunaannya pasti sama dengan kelas kata yang sama yang lainnya. Jadi by di sini sama kayak tomorrow, sama kayak yesterday penggunaannya ya. Tapi kalau artinya beda. Jadi walk by itu maksudnya James berjalan melintas atau berjalan begitu saja. By itu kayak lewat saja gitu. Without even looking in my direction. Jadi bahkan tanpa melihat ke arahku. Jadi kayak kayak apa? Tidak menganggap, bukan tidak menganggap sih, mungkin tidak melihat seperti itu. Contoh lagi, as the summer day slipped by. Jadi ketika hari-hari musim panas itu berlalu begitu saja. Jadi by itu mungkin bisa diartikan begitu saja gitu ya, teman-teman. It was easy to forget about the war. Mudah sekali untuk melupakan tentang peperangan itu. Seperti itu. Jadi yang membedakan di situ, Mas. Jadi by itu bisa jadi keterangan apa namanya setelahnya tidak boleh diikuti kata benda. Tapi kalau by yang preposisi kebalikannya, setelahnya harus ada objeknya, Miss. Supaya nanti dirubah jadi keterangan. Seperti itu. Makanya semua kata dalam bahasa Inggris itu di kelas katakan supaya itu lebih mudah sebenarnya penggunaannya, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau ada by yang preposisi yang ikut sama preposisi yang lain penggunaannya. Nah, bagaimana penggunaan preposisi di kalimat sudah kita bahas di hari ketujuh. Kemudian bagaimana by penggunaannya adverb sama di hari ketujuh juga. Nah, bedanya adverb sama preposisi bagaimana itu kita bahas di hari ketujuh. Nah, mungkin nanti hanya beda arti saja seperti itu. Gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silakan ditanyakan dulu. Memang sekali lagi ya, kita sambil mereview hari pertama dulu. Di hari pertama dulu kan ketika kita kenalan, saya menyampaikan ke teman-teman, yang paling penting buat teman-teman di TOEFL ini adalah vocab. Ya, semakin banyak vocab teman-teman, TOEFL akan semakin mudah. Nah, terus bagaimana kita menguasai banyak vocab? Jangan hafalan. Kalau di kelas saya itu hafalan itu tidak saya sarankan teman-teman ya, karena kita bukan belajar tahfiz ya, kecuali kalau teman-teman yang muslim dan muslimah mungkin tahfiz. Nah itu mau nggak mau memang harus hafalan karena beda beda sekali grammarnya bahasa Arab sekarang dengan apalagi Mekah ya teman-teman. Walaupun Al-Quran kan ada yang Mekah dan Madinah, tapi grammarnya bahasa Arab itu kan macam-macam, beda tempat, beda grammar. Contohnya Mekah itu campur-campur, grammarnya berantakan banget karena kedatangan dari bahasa-bahasa yang lain, bahasa Indonesia, bahasa ini gitu. Karena dia dikunjungi oleh banyak sekali negara. Nah, mau nggak mau untuk bisa Al-Quran, maksud ini kita melenceng ya teman-teman, maksudnya dari teknik belajar. Untuk hafalan itu kalau di Quran sangat saya hafalkan, sangat saya sarankan maksud saya maaf. Tapi kalau di TOEFL ataupun bahasa Inggris vocab itu jangan, anti saya dengan hafalan kalau di bahasa Inggris teman-teman ya. Karena ketika teman-teman hafalan, terutama kata-kata itu saya berikan langsung dari saya, itu akan menguras tenaga otak teman-teman. Jadi kayak dan itu tidak efektif. Mungkin teman-teman akan hafal cuma satu dua yang teman-teman sukai aja kata-katanya. Nah, beda dengan ketika teman-teman latihan menemukan kata katakanlah teman-teman nggak tahu artinya describe. Describe ini artinya apa ya? Nah, teman-teman tulis di buku, cari di kamus bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa artinya apa. Oh, ternyata artinya mendeskripsikan. Nah, cek di kamus kelas katanya apa? Oh, ternyata mendeskripsikan itu kata kerja ya. Apalagi di situ ada objeknya. Nah, teman-teman bisa berkreasi kemudian. Bisa misalkan saya ingin mendeskripsikan
eh buku ini, I want to describe this book. Seperti itu. Gitu ya, dan hindari menggunakan about. Walaupun kayaknya boleh, tapi coba kita cek ya teman-teman. Describe itu pakai about nggak? Karena saya sering sekali mendengar orang bilang describe about. Setahu saya describe itu nggak pakai about teman-teman. Nah sambil teman-teman kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, boleh saya disela ataupun kalau mau ditulis nggak apa-apa. Nah describe itu pakai transitif teman-teman ya. Dia butuh objek, jadi nggak boleh pakai about. Jadi describe langsung dikasih objek atau kalau nggak itu pakai conjunction subject predikat. Nanti jadi objeknya itu berupa noun clause. Jadi jangan bilang describe about ya, tapi describe saja langsung objeknya apa. Seperti itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau gitu kita langsung ke latihan soal ya. Dicoba dulu pemahaman yang sudah teman-teman dapatkan untuk hari ini. Boleh buka kamus nggak masalah, buka catatan juga nggak masalah. Ataupun tadi mungkin sempat screenshot nggak apa-apa, sambil dibuka. Kita ke latihan soal dan untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya. Kemudian untuk mic-nya saya mute dulu ya teman-teman. Oke, silahkan teman-teman coba dulu. Di sini ada satu soal waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Sedapatnya teman-teman dulu, jangan takut salah. Saya lihat ada yang menjawab Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Mari kita cek bersama ya kalau gitu teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb SCS yaitu causes, artinya menyebabkan. Subjeknya otomatis kata benda lepas yang di paling depan teman-teman, yaitu drinking water. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah tidak ada predikat lagi juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap ya. Nah masalahnya kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan dari kata kerja contain. Pilihan teman-teman adalah kalau teman-teman mau masukkan kata kerja yang fungsinya sebagai predikat, maka di sini teman-teman juga harus masukkan conjunction dan juga subjeknya. Gitu ya. Nah, A, B, C, D yang susunannya adalah conjunction terus diikuti subjek predikat. Itu adalah yang delta. Jadi that itu merangkap sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman. Karena setelahnya langsung diikuti predikat dan sebelumnya kata benda itu ciri-ciri adjective clause. Kemudian setelahnya langsung diikuti predikat. Nah, cuman dia salah, teman-teman. Yang bikin salah adalah predikat yang digunakan. Di situ ada to be verb 3. Ini materi kita hari ketiga. To be verb 3 itu kata kerja pasif. Ya, pasif itu tidak boleh punya objek. Sedangkan kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik ada kata excessive amounts of fluorides. Itu kata benda, teman-teman. Fungsinya sebagai objek berarti ya, karena dia jatuh setelah kata kerja. Nah, nggak boleh pasif dikasih objek. Oke. Nah, selain yang delta, CSP itu nggak ada lagi, teman-teman. Kalau kita masukkan Charlie, nanti predikatnya double. Kalau kita masukkan yang Bravo, itu ada conjunction in which. In which itu artinya sama dengan where sama when ya. Dan dia beda penggunaan dengan which, teman-teman. Nah, which itu setelahnya bisa langsung diikuti predikat. Tapi kalau in which, setelahnya harus ada subjek dulu. Contohnya seperti ini ya, Jaren, teman-teman. Kemudian nanti baru predikat. Oke. Nah, yang Bravo ini ada conjunction, ada subjek, tapi tidak ada predikatnya. Jadi nggak bisa kita masukkan conjunction. Ya, nah jawaban yang benar adalah yang alpha, teman-teman. Containing di sini ini adalah pemendekan atau reduction dari CSP. Kalau kita panjangkan ya, itu pakainya, kalau kita panjangkan jadinya nanti that. Mohon maaf teman-teman, saya agak kesulitan ya nulis menggunakan mouse. Jadi that, nah dia jadi subjek sekaligus ya. Predikatnya adalah contains. Aktif teman-teman, karena ada objeknya. Atau which contains juga boleh. Karena which juga bisa menggantikan that ya yang nggak pakai koma. Tapi kalau ada komanya nggak bisa pakai that, pasti hanya pakai which nanti. Ya kan? Karena kebetulan di situ setelahnya word nggak ada komanya, maka pakai that boleh, which juga boleh, teman-teman. Oke, jadi that contains. Nah, tapi karena dia
nggak ada di pilihan A, B, C, D kan? Berarti itu kan dipendekkan. Karena di ini adjective clause dan predikatnya aktif, cara memendekkannya nanti jadikan verb ing-nya saja, konjungsinya hilang. Ya, teman-teman. Makanya jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, drinking water containing excessive amounts of fluorides causes the enamel of teeth to become brittle and to chip off, leaving a stain or mottled effect. Jadi kalau diartikan, meminum air yang mengandung jumlah fluoride yang berlebihan itu dapat itu menyebabkan, maksud saya, enamel dari gigi itu menjadi brittle. Brittle itu lapuk, teman-teman, gampang pecah, gampang rusak gitu ya. Dan chip off. Chip off itu pecah tapi sedikit. Kalau bahasa Jawa itu gempil, teman-teman ya. Saya nggak tahu bahasa saya. Jadi kayak pritil sedikit gitu ujungnya gitu. Misalkan gelas itu chip off, itu ada bagian kecil yang pecah gitu. Jadi bukan pecah tapi kayak apa ya, kayak apa lepas gitu teman-teman, sedikit gitu gelasnya. Yang meninggalkan dampak mottled atau stain. Stain itu bernoda. Mottled itu berarti yang ya sama kayak bernoda, kotor gitu teman-teman. Gitu ya, kayak bercak gitu, seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Neda, dalam menjawab soal seperti ini Mister, berarti harus move on dari susunan CSP yang lengkap. Nah, sebenarnya tidak selalu move on langsung Miss, jadi harus dicek dulu. Kalau ada CSP, ada yang salah nggak di CSP-nya? Kan tadi yang di delta itu kan sebenarnya CSP ya. Kalau misalnya itu contains, itu pasti jawabannya. Cuman kalau ada that contains, pasti yang alpha nggak ada. Yang alpha nanti misalnya is containing gitu ya. Atau containing dikasih objek, padahal nggak boleh, setelahnya sudah ada objek, nanti objeknya double. Misalnya seperti itu, Miss. Gitu ya. Saya masih ragu-ragu dalam memilih jawabannya tadi. Nah, jadi sekali lagi kita harus kembali dulu ke CSP. Ya, Miss. Nah, nanti kalau ke CSP dipastikan dulu, bisa nggak dimasukkan di situ. Nah, yang delta itu sebenarnya CSP ya. Dia miliknya adjective clause, teman-teman. Cuman secara yang bikin salah adalah predikatnya. Materi kita hari ketiga ya, pasif itu nggak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Jadi yang Charlie salah, nanti nggak bisa secara gramatikal. Kalau diartikan sih sebenarnya bisa, karena dalam bahasa Indonesia itu pasif masih boleh punya objek, teman-teman. Tapi dalam bahasa Inggris baku atau secara grammar, pasif itu tidak boleh dikasih objek. Biasanya ada by-nya atau preposisi-preposisi yang lain setelahnya. Gitu ya. Makanya itu sebenarnya adjective clause juga, konjungsinya pakai that juga atau which juga. Tapi predikatnya harus aktif karena ada objeknya, Miss. Jadi kalau misalnya yang alpha itu diganti that contains, ya maka nggak bisa kita cari yang move on dari CSP, nggak bisa, Miss. Gitu ya. Jadi tetap urutannya cari yang CSP dulu, aturan awal dulu, kita materi hari kedua dulu. Nah, nanti kalau sudah materi hari kedua nggak ada jawabannya yang tepat, atau misalkan teman-teman menemukan yang tepat secara bentuk, tapi secara ada bab-bab yang lain yang salah. Contohnya ini kan yang pasif ya, bab ketiga itu kan salah teman-teman, nggak boleh punya objek, setelahnya ada objeknya. Nah, otomatis ya teman-teman nggak mungkin masukkan paksakan CSP. Ya, carikan jawaban yang lain. Nah, jadi baru kita move on ke hari ke-10, lebih tepatnya yang ini. Betul, saran saya harus teman-teman coba lagi latihan, terutama yang menemukan pemedekan seperti ini. Ya, nanti teman-teman tetap saya bom pakai latihan soal ya. Mohon nanti kalau teman-teman ada waktu luang, mohon dikerjakan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Alright, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada yang menjawab Bravo, ada juga yang menjawab Delta. Antara Bravo atau Delta, mari kita cek bersama teman-teman ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is, itu predikatnya. Subjeknya adalah a computer. Kemudian, nah hati-hati ya teman-teman, called ini walaupun dia verb 3, dia punya objek. Jadi materi kita hari ketiga juga, di latihan soal kita menemukan, atau dulu di hari ketiga saya sampaikan, ada beberapa kata kerja namanya ditransitif, atau kata kerja yang membutuhkan dua objek.
Nah, itu kalau dipasifkan boleh punya objek. Contohnya call ini, teman-teman. Call itu artinya menyebut ya atau ya menyebut di sini artinya atau menamai gitu. Nah, itu kalau dipasifkan boleh punya objek. Nah, karena objeknya cuma satu, harusnya dua, berarti ini pasif. Gitu ya. Jadi ini verb 3. Nah, otomatis kalimat sudah lengkap, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, semuanya ada turunan verb SIS dari kata kerja proses. Nah, yang alpha otomatis keluar silangnya ya, karena nggak bisa kita masukkan predikat lagi tanpa conjunction. Nah, di pilihan ganda, conjunction yang dipakai adalah that, teman-teman. Teman-teman harus ingat, that itu miliknya ada dua. Bisa noun clause, bisa adjective clause. Bisa artinya bahwa, bisa artinya yang. Nah, bagaimana kita menentukan apakah itu artinya bahwa atau artinya yang? Teman-teman lihat di sebelum conjunctionnya nanti. Ya, kalau dia kata benda, berarti itu adjective clause. Tapi kalau itu tempatnya misalnya preposisi atau kata kerja yang butuh objek, nah, berarti itu adalah noun clause. Nah, setelah titik-titik ada kata benda mesin, teman-teman. Mesin itu ya, machine itu mesin bahasa Inggris, mesin kan kata benda. Berarti ini tempatnya adjective clause. That di situ berarti artinya yang. That di adjective clause yang artinya yang itu salah satu setelahnya wajib teman-teman hapus atau hilangkan. Entah subjeknya, entah objeknya. Nah, karena setelah titik-titik sudah ada objek yaitu kata benda information, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Sebenarnya bukan hilang tapi jadi satu sama conjunction, teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. Kalau yang Charlie kenapa salah? Karena di situ penambahan subjek lagi yaitu it. Sedangkan conjunction that yang artinya yang miliknya adjective clause ya, yang sebelumnya ada kata benda seperti ini, itu salah satu harus hilang, entah subjek entah objeknya. Nah, nanti kalau kita masukkan Charlie, subjek objeknya lengkap tidak boleh, teman-teman. Kalau yang delta, nah ini memang mirip kayak yang bravo ya. Dia merangkap sekaligus menjadi subjek, cuman objeknya double. Ada it itu objek ya. Nanti ada objek kata ganti, ada objek kata benda. Nggak boleh, teman-teman. Salah satu aja. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang bravo nanti kalau dibaca, a computer is a fast electronic machine that processes information according to a stored sequence called a program. Sebuah komputer merupakan sejenis mesin elektronik cepat yang memproses informasi berdasarkan sebuah urutan eh, yang tersimpan gitu ya, yang disebut dengan program, yang disebut program seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut pertanyaan saya nih, adjective clause yang dia merangkap sekaligus menjadi subjek alias langsung diikuti predikat seperti ini bisa kita pendekkan teman-teman. Ya, nah that processes ini karena dia aktif, jadi nanti kalau kita pendekkan jadinya gimana? Ada yang tahu? Jangan takut salah, teman-teman boleh mencoba-coba dulu ya. Ditulis di chat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya that processes itu kita pendekkan atau kita abridge supaya artinya tetap sama yang memproses gitu ya. Itu nanti jadinya betul sekali Miss Nana dan juga Miss Nita ya. Processing dan juga Miss Siti Salika. Betul sekali. Nanti jadinya adalah verb ing berdiri sendiri. Teman-teman ya. Jadi that processes sama processing dan tidak mungkin ada dua jawaban misalkan yang alpha that processes, yang bravo processing nggak mungkin teman-teman. Karena dua-duanya secara grammar benar, secara makna itu juga boleh. Seperti itu sama juga gitu. Jadi nggak mungkin pasti kalau ada that processes yang mana itu benar ya. Kalau misalnya teman-teman menemukan seperti itu, nanti yang benar pasti yang verb ing teman-teman. Gitu ya, karena ada objeknya di situ. Biasanya yang that process ini prosesnya dirubah jadi proses aja. Nah, padahal nggak boleh kita masukkan verb satu karena benda yang dijelaskan itu tunggal. Maka setelahnya that ketika dia fakta ya, verbnya mengikuti benda yang dijelaskan. Benda tunggal maka pakainya verb SIS. Nggak boleh pakai verb satu. Nah, biasanya kalau ada verb ing sama that kata kerja aktif, pasti bentuk kata kerjanya yang diganti. Biasanya seperti itu, teman-teman. Gitu ya, cuman itu pun juga jarang kok. Seperti itu. Oke, tapi setidaknya teman-teman ternyata tadi masih ingat. Mohon nanti dipertajam lewat latihan ya. Sekarang kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Jangan takut salah waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis ya, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata classify. Subjeknya scientist. Nah, sebelumnya ada one way, sama kayak the way, teman-teman ya. Itu conjunction, one way, the way itu sama. Dia conjunction karena setelahnya diikuti SP, subjek predikat. Nah, kemudian di situ ada predikat lagi is. Subjeknya yang mana? Subjeknya itu CSP-nya itu, teman-teman. Karena nggak mungkin living organisms itu sebagai subjek ya. Satu, karena dia jamak. Sedangkan predikatnya is. Yang kedua, classify butuh objek. Jadi living organisms ini dia objek, teman-teman. Nah, subjeknya is ini berupa CSP ini, dia noun clause ya. Jadi anak kalimat noun clause yang fungsinya sebagai subjek. Oke, jadi CSP sebagai subjek, kemudian nah, mungkin teman-teman masih ingat dulu di hari kedua saya menyampaikan ketika kita membahas bentuk kalimat atau pola kalimat gitu ya. Ketika menggunakan conjunction eh, selain fanboys itu ada satu lagi yang nanti akan kita bahas di hari ke-10. Nah, inilah yang saya maksud teman-teman. Jadi ada CSP, dia menjadi S, teman-teman. Nah, nanti tinggal nambahkan P saja setelahnya. Gitu ya. Jadi ini anak kalimat yang fungsinya sebagai subjek. Jadi noun clause fungsinya sebagai subjek. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada predikat lagi, teman-teman, verb 1. Ya kan? Otomatis kalau kita mau masukkan predikat lagi ya harus ada CS-nya sebelumnya. Jadi cari CSP. Alpha otomatis nggak bisa ya, karena tidak ada conjunction satu lagi, teman-teman. Kalau yang Bravo, nah yang Bravo itu pakainya which adjective clause, sedangkan sebelumnya bukan noun, itu kan of, teman-teman. Ya, preposisi itu harusnya diisi conjunctionnya noun clause. Oke, jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah itu ada conjunctionnya noun clause ya. 5W1H semua bisa menjadi conjunctionnya noun clause. Salah satu contohnya adalah how ini. Subjeknya they, predikatnya. Nah, kemungkinan jawabannya Charlie, kita tahan dulu. Kalau yang Delta, do obtain ini predikat, tapi sebelumnya nggak ada subjek lagi, nggak ada predikat lagi, yang nggak bisa nanti pemborosan predikat, teman-teman. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, one way the scientists classify living organisms is on the basis of how they obtain their essential nutrients. Kalau diartikan, salah satu cara atau sebuah cara atau bagaimana gitu ya, para ilmuwan itu mengklasifikasikan makhluk hidup adalah pada basis atau pada dasar, atau kalau diartikan gak enak kalau kata per kata ya, jadi adalah berbasis pada gitu teman-teman. Bagaimana para makhluk hidup tadi itu mendapatkan nutrisi penting mereka atau makanan mereka. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Alpha, ada juga Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikatnya dulu. Di situ ada is used ya. Subjeknya adalah the squirrel, the name squirrel ini. Kemudian ada conjunction that yang dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman. Bagaimana kita bisa tahu? Karena setelahnya langsung diikuti predikat. Gitu ya. Kemudian ada subjek predikat lagi di situ. Nah, otomatis di sini kita membutuhkan satu conjunction lagi. Karena kalimatnya nanti memiliki 3 SP. Jadi conjunction harus ada 2, teman-teman. Gitu ya. Nah, di pilihan A, B, C, D itu conjunction antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Yang Delta nggak bisa ya. Inspire itu satu kata, teman-teman. Dia adalah preposisi. Nah, bedanya apa? Yang Alpha, whether itu miliknya noun clause. Oke, tadi sudah kita bahas ya. Nah, that ini ada 2. Dia bisa adjective clause, bisa noun clause. Nah, tapi teman-teman, di sebelumnya itu ada koma. Tidak mungkin that ini miliknya adjective clause. Karena that adjective clause yang artinya yang itu ya, itu sebelumnya tidak boleh ada satu koma seperti ini. Gitu ya teman-teman, otomatis yang Bravo, yang adjective clause tidak bisa. Jadi that-nya itu miliknya noun clause juga. Gitu ya teman-teman. Kalau yang Charlie although itu miliknya adverbial clause atau anak kalimat yang fungsinya jadi adverb. Nah, untuk mengetahuinya gimana? Ya kita lihat aja titik-titik itu nanti CSP-nya fungsinya sebagai apa? Dengan mempelajari
induk kalimatnya dulu. Induk kalimat itu yang nggak pakai conjunction teman-teman, yang lepas sebelumnya nggak ada conjunctionnya. Di situ the name squirrel itu sebagai subjek, is commonly used itu predikat dia pasif. Nah setelahnya diikuti keterangan nggak masalah, ini adjective clause yang menjelaskan Skyridae ini teman-teman. Otomatis setelahnya ini harus diikuti keterangan lagi. Gitu ya teman-teman, atau adjective clause, tapi kan di pilihan ganda nggak ada adjective clause, adanya cuma adverb clause. Ya sudah, berarti jawabannya yang Charlie teman-teman. Alpha nggak bisa, noun clause ditaruh di sini fungsinya apa? Subjek bukan, predikat juga, objek juga bukan teman-teman. Bravo juga sama, itu miliknya noun clause tadi, nggak mungkin itu miliknya adjective clause ya, karena sebelumnya ada komanya. That yang artinya yang, sebelumnya tidak boleh ada komanya, satu koma maksud saya. Itu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the name squirrel is commonly used for those forms of the family Sciuridae that live in trees, although it is equally accurate for ground dwelling types. Jadi kalau diartikan, nama tupai biasa dipakai untuk bentuk-bentuk keluarga Sciuridae yang hidup di atas pohon. Meskipun nama tersebut itu sama-sama akuratnya untuk yang jenisnya hidup di tanah atau yang tinggal di tanah. Karena tupai itu ada yang di bawah tanah juga teman-teman, ada yang di atas pohon. Teman kita tahunya kan biasanya tupai di atas pohon gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada juga Alpha, ada juga Bravo. Mari kita cek bersama. Oke, kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Di situ ada was, subjeknya the Bering Land Bridge ya teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP di soal, tapi di pilihan ganda ada teman-teman. Entah ada predikat lagi, maaf kepencet teman-teman. Atau ada conjunction. Nah, kalau kita mau masukkan predikat atau conjunction, ya udah sekalian lengkap teman-teman. Conjunction subjek predikat, dan di pilihan A, B, C, D, conjunction subjek predikat cuma satu, yaitu yang alpha. Nah, teman-teman masih ingat ya tadi, what ini salah satu conjunction yang setelahnya wajib hilang salah satu, entah subjek entah objeknya. Nah, kebetulan predikat yang dipakai adalah to be. To be itu nggak butuh objek, teman-teman. Maka yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alpha. Bravo nggak bisa karena predikatnya nanti dua, teman-teman. Sedangkan di situ tidak ada conjunction selain fanboys. Ya kan? Jadi yang Bravo nggak bisa. Charlie pun juga sama alasannya ya. Nggak ada conjunction fanboys yang menghubungkan dua SP. Kalau yang Delta ini ada conjunction selain fanboys ya. Tapi setelahnya tidak ada SP, teman-teman. Ya kan? Atau kalau dia pemendekan dari adverb clause, where ini kan miliknya adverb clause ya teman-teman. Nah itu kan ada kata benda, gak bisa. Adverb clause itu setelahnya predikatnya harus dirubah. Kalau nggak verb ing, verb 3, kalau nggak gitu pasti informasi setelahnya to be. Kalau nggak adjektif ya adverb, bukan kata benda teman-teman. Gitu ya. Nah otomatis jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, the Bering Land Bridge was an ice age landmass linking Siberia and Alaska. Nah ini pemendekan juga. Jadi ini kalau dipanjangkan, that links ya teman-teman, that links Siberia and Alaska in the area of what is now the Bering Strait. Jadi kalau diartikan, the Bering Land Bridge atau jembatan daratan Bering merupakan sebuah hamparan luas gitu ya di zaman es, yang menghubungkan Siberia dan Alaska di area dari apa yang sekarang ini adalah Selat Bering. Jadi Selat Bering itu dulu daratan di atas gitu, nggak ada airnya teman-teman. Itu menghubungkan Siberia sama Alaska, itu dinamai the Bering Land Bridge pada waktu itu ya. Tapi karena sekarang dia menjadi selat atau terendam air laut, jadi dinamakan the Bering Strait. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Alright guys, waktunya habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada penjawab Alfa, 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 Alfa. Ada juga Charlie. Mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the wood of the, cari predikatnya dulu ya teman. Nah di situ ada has. Karena sebelumnya ada satu koma, carikan satu koma lagi. Nah karena subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma. Tapi kalau dua malah boleh teman-teman. Nah subjeknya adalah kata the wood, ya kan, kayu gitu. Kemudian tidak ada predikat Nah, di situ ada conjunction when, tapi setelahnya tidak ada verb 2, teman-teman. Tapi itu verb 3 ya. Ini pemendekan. Jadi when diikuti verb 3 langsung itu adalah pemendekan dari adverb clause. Nah, kalau dipanjangkan bagaimana, Sar? Ini kalau dipanjangkan jadinya when, berarti subjeknya sebelumnya sama ya. Berarti subjeknya adalah the would. Jadi pakainya it aja, when it. Nah, karena dia pasif ya bentuknya be verb 3. When it is finished. Nah, kalau dipanjangkan seperti ini, teman-teman. Jadi when finished itu when it is finished. Dipendekkan jadinya when finished. Kebetulan di soal keluar itu ya pemendekan. Nah, jadi kalimat ini sudah lengkap ya. Cari kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada predikat lagi, teman-teman. Ada kalau nggak gitu ada conjunction. Nah, di sini berarti kalau kita mau masukkan conjunction atau predikat lagi ya harus CSP. Carikan maaf teman-teman. Carikan A, B, C, D yang CSP gitu ya. Sebentar, saya tulis dulu. Nah, di pilihan A, B, C, D yang CSP itu cuman satu. Ya, maksudnya yang lengkap dan benar ya, yaitu yang alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo itu memang ada S setelahnya ya, ada P juga. Cuman karena conjunction yang dipakai adalah which dan predikatnya pakai is, maka salah satu harus hilang. Sedangkan which ini merangkap sekaligus, teman-teman, menjadi conjunction sama subjek. Ya, jadi nggak bisa karena pemborosan subjek ini, ketambahan satu subjek yang tidak perlu. Kalau yang Charlie, native of which, gimana ya teman-teman? Berarti native ini orang nanti artinya. Native itu bisa jadi kata benda, artinya adalah orang-orang asli atau penghuni lokal, penduduk lokal. Jadi penduduk lokal yang penduduk lokalnya kalau diartikan nanti seperti itu sama kayak who's native. Sedangkan ini ngomongin Black Cherry Tree bukan nama tempat. Gitu ya. Apalagi setelahnya itu tidak ada predikat lagi, teman-teman. Adjective clause itu kalau dipendekkan, conjunction-nya juga harus hilang. Jadi kalau ada conjunction kok nggak ada predikatnya, itu sudah pasti salah. Kalau di adjective clause ya itu kan tempatnya di setelah kata benda, teman-teman. Ya kan? Atau tempatnya adjective clause sebagai apositif. Jadi yang Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, di situ ada double conjunction ini ya, nggak ada predikat lagi. Delta nggak bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, the wood of the black cherry tree, which is native. Ini kalau dipendekkan, which is hapus saja. Jadi tinggal native to North America, has a reddish brown color and a warm luster when finished. Jadi kalau diartikan, kayu dari pohon ceri hitam yang berasal asli atau yang asli dari Amerika Utara memiliki warna coklat kemerahan dan eh, luster itu apa teman-teman? Lapisan kayu gitu ya, yang polos. Buam di sini maksudnya polos, jadi nggak ada corak-coraknya gitu. Ketika selesai, nah biasanya selesai diproses atau selesai dipoles gitu ya, atau selesai maksudnya kalau kita mau buat apa, misalnya lantai, mau dibuat jadi meja itu nggak ada polanya, nggak ada coraknya. Jadi warm itu maksudnya hangat, polos gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor terakhir. Sebentar ini saya hapus dulu coret-coretannya. Silakan jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie. Ada juga Alfa. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang,
Di situ ada kata launch, artinya meluncurkan atau mungkin memulai di sini maksudnya ya. Subjeknya adalah the first canal, jadi terusan pertama kali. Kan terusan itu ada banyak sekali teman. Terusan Suez, terusan Panama, terusan banyak sekali ya. Nah sekarang kalimatnya sudah lengkap, kita cek A, B, C, D. Nah di situ ada conjunction, teman-teman ya. Kalau nggak gitu predikat. Nah tapi yang predikat aja ini nggak bisa, karena nanti predikatnya double teman-teman. Jadi yang Charlie ini nggak bisa teman-teman. Otomatis ya, karena predikatnya nanti double. Tadi teman-teman ada yang menjawab Charlie. Jadi gini, gampangnya gini teman-teman ya. Kalau teman-teman menemukan titik-titik jatuh di setelah koma pertama, di pilihan ganda itu cuma ada predikat, jangan dipilih. Itu sudah pasti salah teman-teman. Logikanya gini, predikat sama subjek itu tidak boleh dipisah satu koma. Kalau dua malah boleh. Ya, makanya saya sampaikan setelah koma itu jatuh titik-titik dan komanya itu koma pertama, sebelumnya nggak ada koma lagi alias gitu ya, seperti ini teman-teman. Di pilihan ganda ada predikat jangan dipilih. Maksudnya predikat saja ya, nggak ada subjeknya itu jangan dipilih teman-teman. Karena nggak mungkin subjek predikat itu hanya dipisah satu koma. Kalau dua koma malah boleh, 100 koma malah boleh. Tapi kalau cuma satu koma nggak bisa teman-teman. Karena koma itu salah satu fungsinya adalah memisahkan informasi penting dan informasi tambahan. Seperti itu. Jadi yang Charlie mohon maaf guys, it's not the answer ya, it's wrong ya. Kalau yang alpha di situ ada conjunction which yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya. Tapi yang alpha juga tidak bisa teman-teman. Tadi saya lihat teman-teman ada yang menjawab alpha ya. Yang alpha kenapa tidak bisa? Karena tidak ada predikat setelahnya. Oke, conjunction miliknya adjective clause itu kalau ada, maka predikatnya juga harus ada. Kalau dipendekkan, baru conjunctionnya harus hilang. Nah, build ini verb 3, teman-teman ya, bukan verb 2. Dari mana kita bisa tahu? Setelahnya tidak ada objeknya. Padahal build, verb satunya pakai D ya. Build itu artinya mendirikan atau membangun. Ya, dia butuh objek. Kalau ada kata kerja butuh objek, tidak ada objek setelahnya, ini materi kita hari ketiga. Berarti kata kerja itu pasif. Nah, pasif itu bentuknya cuma dua. Kalau nggak be verb 3, ya verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, karena sebelumnya kan nggak ada auxiliary-nya, teman-teman ya kan? Berarti ini verb 3. Verb 3 tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Ada conjunction, nggak ada predikat. Tidak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo juga tidak bisa. Fanboys sebelum dan setelahnya harus sama, menghubungkan dua paralel. Ya, harus setara. Jadi yang Bravo tidak bisa, teman-teman, karena yang dihubungkan beda. Setelahnya verb 3, sebelumnya nggak ada verb 3 sama sekali. Ya, jawabannya adalah yang delta. Itu verb 3 berdiri sendiri, pemendekan dari adjective clause ketika predikatnya pasif, teman-teman. Nanti kalau kita panjangkan ya, itu jadinya which, karena ada komanya kita nggak bisa pakai that di situ. Nah, karena ini ngomongin lampau, ya, karena sudah didirikan, ya kan, sudah berdiri, pakainya which was built. Nah, nanti kalau dipendekkan karena predikatnya pasif dan dia adjective clause ya, cara memendekkannya tinggalkan kalau dia pasif ya, conjunction harus hilang, tinggalkan verb 3-nya saja. Karena dia pasif. Jadinya nanti build ini verb 3, teman-teman. Ya, namanya apositif tadi. Jadi nanti kalau dibaca, the first canal in the United States built on the Connecticut River to bypass a waterfall launched an era of canal building. Jadi kalau diartikan, terusan pertama kali di Amerika Serikat yang didirikan di atas sungai Connecticut untuk melintasi sebuah air terjun, itu memulai sebuah zaman pembangunan kanal. Jadi memulai era pembangunan kanal atau terusan seperti itu. Itu ya. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang anak kalimat atau dependent clause ya, teman-teman. Jadi di kampus Inggris ini dibahas selama di bulan ketiga maksudnya, selama 1 bulan di bulan ketiga. Jadi bisa dibilang ini level 3 atau level 2 klausa ini, teman-teman. Jadi memang materi ini sulit sekali karena di kampus Inggris dibahas 1 bulan dan kita hanya membahasnya satu hari, satu pertemuan, ya kan? Nah, jadi kalau teman-teman ada yang mungkin baru kenalan dan kesulitan, it's normal guys. Ya, jangan minder. Saran saya nanti hajar latihannya. Tapi sebelumnya mohon direview kembali video rekaman dan catat apapun yang sudah teman-teman pahami. Tanyakan dulu sebelum mencatat kalau teman-teman ada yang belum paham. Gitu ya, baru nanti hajar ke latihan sambil melihat catatan teman-teman sendiri. Dengan begitu akan otomatis ingat tanpa harus hafalan ya. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di unmute atau kalau mau ditulis di chat tidak apa-apa, tapi nanti saya meresponnya setelah saya absen ya.
Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Setelah kelas kok agak puyeng-puyeng dikit ya. Nah, nanti mungkin bisa ngopi sedikit nih. Jadi ngopi dulu biar tenang gitu ya. Dan sambil lihat rekaman, kalau misal pelan-pelan aja, misalkan nanti belum, tadi apa ya, itu bisa di replay. Enaknya rekaman itu di situ, teman. Jadi enaknya online itu, karena teman-teman dapat rekaman kelas ya, bisa diulang-ulang. Jadi tadi tadi ngomong apa Mister P? Nah, itu bisa diulangi lagi, terus ditulis lagi gitu ya, kalau sudah paham. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang menimbulkan kebingungan, pernyataan saya atau penjelasan saya, jangan ditulis dulu. Karena percuma teman-teman. Menulis sesuatu yang teman-teman masih bingung itu percuma. Justru ketika teman-teman nanti membuka catatan itu justru tambah bingung. Ya, tapi pahamkan dulu, ketika sudah paham baru ditulis, ketika nanti lupa tinggal buka, itu akan otomatis ingat. Seperti itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan tentang materi nih. Saran saya gini, nanti mungkin kalau teman-teman sesi malam ada waktu, mohon datang kembali ya, terutama di bagian latihan, supaya nanti teman-teman mendapatkan latihan tambahan. Mungkin sebelum sesi malam, saran saya nanti rekaman kelasnya diikuti kembali untuk mencatat apapun yang sudah teman-teman pahami. Seperti itu. Jadi sekian, terima kasih untuk hari ini yang sesi sore ya, dan semoga yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih atas keaktifan dan kehadiran teman-teman semuanya. I'll see you again next time. Insya Allah, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day guys. See you next time.